Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Saat itu di kamar Eugene ia tiba-tiba berdiri sambil mengepalkan kedua tangannya. Tidak bisa. Eugene menggertakkan gigi karena marah. Pergi dan singkirkan Kim Jong-un. Seonggu terkejut mendengarnya. Astaga. Ia merasa sangat terkejut. Kau ingin membunuh Kim Jong-un untuk menghindari wajib militer. Eugene dengan cepat menarik Seonggu. Benar. Ayo. Mari satukan Korea. Sebelum aku ditangkap untuk wajib militer mari satukan negara dulu. Meskipun ia berteriak-teriak. Seonggu tetap berseru. Kak. Tenanglah. Seonggu berusaha menenangkannya. Kau pikir dengan membunuh orang itu negara akan bersatu. Tapi Eugene sudah kehilangan kesabaran. Lalu apalagi caranya? Aku tidak mau ikut wajib militer. Ini adalah cara yang paling masuk akal. Seonggu berpikir. Tidak bisa begitu. Pikirkan lagi. Pasti ada jalan lain. Saat itu pintu kamar terbuka. Eugene dan Seonggu langsung memperhatikan orang di depan mereka. Taekmin bertanya dengan bingung. Kalian sedang apa? Di atas meja terdapat beberapa keputusan tegas. Taekmin berkata. Kenapa kau berpikir seperti itu? Para pemula tidak bergabung seperti prajurit biasa. Ia menjelaskan. Jika kau tidak bersedia, bisa memilih tugas pendukung lainnya. Eugene mengulangi dengan heran. Tugas pendukung. Kemudian Demin memberi petunjuk. Benar. Kira-kira kau akan bergabung dengan perkumpulan resmi. Dan membantu mereka membasmi monster saat Kementerian Pertahanan meminta. Eugene terkagum-kagum. Wah. Tidak heran Zemin kita tahu segalanya. Zemin menggaruk kepala sambil tersenyum. Bergabung dengan perkumpulan besar adalah impianku. Oh. Mengerti. Tiba-tiba Eugene melirik ke samping. Tapi, ia bertanya heran. Seonggu, kenapa kau tidak tahu apa-apa soal ini? Seseorang berseru penuh semangat. Ketua, aku berhasil. Heming tersenyum lebar. Berhasil. Min Chen bertanya dengan tenang. Ribut apa? Apa yang baru kau capai? Heming menjelaskan. Eugene sudah setuju untuk bertemu membahas soal perkumpulan. Min Chen terkejut. Aku. Heming melanjutkan. Dengan kata lain. Artinya ia sedikit tertarik dengan perkumpulan kita kan? Min Chen teringat perkataan Eugene sebelumnya. Lalu bagaimana kalian akan membantu kami? Ia menjawab. Itu rahasia yang hanya diketahui perkumpulan kita. Sangat menarik. Lalu teringat lagi saat Min Chen bertanya. Kau sudah lama menunggu. Ada yang bisa kubantu? Serangkaian kejadian itu terbayang di benaknya membuatnya terpaku sejenak. Kemudian ia tersenyum dengan tatapan penuh keyakinan. Tentu saja. Rupanya usahaku mulai membuahkan hasil. Heming sangat gembira. Anda kembali berjasa besar Kapten. Min Chen tampak tidak senang. Jangan ribut lagi. Lalu ia berdiri. Saya akan segera melaporkan hal ini kepada ketua. Keduanya saling memahami tanpa kata. Baik. Oh iya. Min Chen mengingatkan diri. Bagaimanapun naluriku yang tajam belum hilang. Kemudian ia menuju ruang kerja Zujun. Ketua. Boleh saya masuk? Melihat Min Chen ia bertanya. Oh. Kapten Deng kita datang. Bagaimana perkembangan perekrutan Kang Ujin? Min Chen melapor. Ya. Sebenarnya. Dia sudah menghubungi kami terlebih dahulu. Zujun tertawa gembira. Astaga. Ini benar-benar kabar baik. Ia pun memuji berulang kali. Pantas saja Kapten Deng. Anda hebat sekali. Min Chen memanfaatkan kesempatan. Ngomong-ngomong. Bagaimana dengan usulan saya tentang wakil ketua? Zujun tersenyum. Oh. Jika Kapten Deng sudah mengusulkan akan segera dilaksanakan. Ia memuji tanpa henti. Berkat Kapten Deng perkumpulan Palu kita berhasil. Menjadi yang terdepan di Korea Selatan bagian selatan. Lift kini menunjukkan lantai 28. Min Chen berkata penutup. Kalau begitu saya anggap sudah disetujui. Zujun mengiyakan. Tentu saja. Hati-hati di jalan. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Sekretaris Kim. Adakan pesta syukuran untuk seluruh perkumpulan. Restoran Palurio terlihat sepi. Min Chen tampak bingung. Maaf. Sepertinya saya salah dengar. Uzu berkata sekali lagi. Apakah kau salah dengar? Mari kita dirikan perkumpulan baru bersama. Min Chen merasa bingung tak terkira. Bukankah kau ingin bergabung dengan perkumpulan kami? Uzu menjawab. Mengapa aku harus ke sana? Lebih baik Kapten Yong dan Himin bergabung dengan kami. Min Chen menyampaikan. Ya Tuhan, aku dan dia buru-buru datang ke sini karena mengira kau sudah setuju bergabung. Ternyata, sekarang kau malah menawarkan hal ini kepada kami. Sungguh memalukan. Himin segera bertanya. Lalu berapa gaji di tempat kalian? Uzu langsung mengungkapkan. 100 juta won. Min Chen tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Uzu mengumumkan. Aku akan membayar 100 juta won lebih banyak dari gaji kalian sekarang. Keduanya kembali terkejut. Astaga. Kemudian Min Chen menghela napas panjang. Tidak. Uang bukanlah masalah. Ia mulai bernegosiasi. Uzu. Aku ini kapten perkumpulan Himeng. Bagi mereka yang bukan orang berbakat aku adalah salah satu anggota paling terpercaya di perkumpulan bahkan di Korea Selatan bagian selatan pun aku termasuk yang terbaik. Lagi pula aku telah melalui banyak kesulitan untuk menjadi kapten. Min Chen berkata dengan ragu. Jadi aku tidak bisa begitu saja pindah perkumpulan hanya karena uang. Namun Uzu berkata tegas.
Aku jamin perkumpulanku akan berkembang jauh lebih kuat daripada perkumpulan Himeng. Karena itu aku sangat berharap kalian berdua bisa menjadi anggota pendiri perkumpulanku. Setelah berbincang dengan Uzu, Minchan kini sedang dalam perjalanan pulang. Himin tiba-tiba menyatakan, "Kapten, aku ingin keluar dari perkumpulan." Minchan terkejut dan berseru, "Hei Himin, apakah kau sudah yakin? Tapi bukankah ini sangat menguntungkan? Yang kita bicarakan adalah Tuan Kang Uzu, dia kini sudah menjadi orang berbakat tingkat A. Siapa lagi yang bisa menyelesaikan ruang bawah tanah bintang 5 sendirian seperti dia? Jadi aku yakin perkumpulan yang didirikannya pasti akan sukses." Ia melanjutkan, "Lagi pula jika tetap di perkumpulan Himeng posisi, sejauh mana kenaikan jabatan saya nanti?" Setelah mendengarnya, Minchan pun tak bisa tidak mengakui. Benar, dengan bakat Jian Yuzi, perkumpulan yang ia dirikan sendiri memiliki masa depan yang sangat cerah. Ia mempertimbangkan situasi saat ini. Selain itu, perkumpulan Hi saat ini tengah menghadapi perluasan skala yang lebih besar daripada sekarang. Betapapun kerasnya usaha saya tetap tak mungkin melampaui anggota pendiri untuk menjadi manajer atau kepala bagian. Lalu apa gunanya membicarakan kenaikan jabatan? Minchan teringat ucapan Xiao Jun, naluri Kapten Jun semakin memburuk. Ia merekrutmu hanya kebetulan, hal itu sangat melukai perasaannya. Bahkan dirinya sendiri pun dihina dan diremehkan. Kapten, sampai sejauh ini. Minchan tersenyum, terkadang harus nekat mengambil risiko untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Himin menyetujui, bijaksana sekali Kapten. Ia mengangkat surat pengunduran diri yang telah disiapkan sebelumnya. "Jadi kita pergi sekarang?" tanya Minchan dengan heran. "Kau selalu membawanya?" Himin tertawa, "Siapa karyawan yang tidak begitu?" Melihat Minchan mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, ia terkejut. "Ah, Kapten juga begitu?" Minchan mengulangi, "Ya, siapa karyawan yang tidak begitu?" Himin menebak, lihat kertasnya kusut. "Pasti sudah lama kau sembunyikan di saku kan?" Himin sangat bersemangat, "Luar biasa, lemparkan saja ke muka bos lalu kita minum-minum." Minchan sangat disetujui. Saat itu lift sedang naik ke lantai 11. Minchan terbelalak melihat pemandangan di dalam. Kenapa lampunya mati? Mereka semua sudah pulang. Tiba-tiba lampu menyala disertai dengan pita warna-warni. "Kapten Rong, Minchan, selamat atas kenaikan jabatan Anda sebagai kepala bagian." Sementara Minchan dan Himin masih kebingungan apa. Dujun mengumumkan, "Saya selalu memperhatikan Kapten Rong. Minchan, jabatan kapten sudah tidak lagi cocok untukmu. Mulai sekarang kau resmi naik jabatan menjadi kepala bagian layanan." "Selamat Kapten, hebat kan?" Seorang karyawan membawa kue. Kapten tiup lilinnya dulu. Yang lain bersorak, "Setelah dipindahkan ke bagian layanan jangan lupakan kami." "Kapten, selamat atas kenaikan jabatanmu." Hanya Minchan yang merasa canggung. Dujun berseru, "Semua mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk kepala bagian layanan kita. Rong Minchan, sang jenius negosiasi yang sukses besar dalam transaksi hari ini." Bersoraklah. Semua bersorak, "Kapten hebat sekali, sungguh mengagumkan Kapten." Minchan justru merasa sangat canggung, keadaannya jadi rumit. Minchan ragu-ragu memanggil ketua tetapi dipotong oleh Dujun. "Baiklah. Kita bahas detail negosiasi nanti saat tiba di tempat perayaan." Selanjutnya ia berkata, "Aku sudah memesan tempat di sebuah restoran yang sangat terkenal." Orang-orang di sekitar pun bertepuk tangan, hebat sekali. Menghadapi situasi ini, Minchan hanya bisa tersenyum. Getir suara piano bergema di restoran. Kini semua orang telah hadir dan pesta pun dimulai secara resmi. Minchan dengan lesu berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini." Himin ikut menimpali. "Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang dalam keadaan seperti ini? Aku rasa kita tidak bisa mengutarakan soal pengunduran diri." Minchan pun kebingungan, "Aku juga tidak tahu harus bagaimana." Himin menyodorkan surat pengunduran diri kepadanya. "Ketua, peganglah ini." Minchan bertanya dengan heran, "Ini apa? Mengapa kau memberikannya kepadaku?" Himin menjelaskan, "Bagaimanapun salah satu dari kita harus pergi, semoga kepala bagian menyetujui." "Permohonan pengunduran diriku." Minchan marah dan memaki. "Bodoh." Namun Himin justru tampak sangat gembira. "Barusan aku masih sedih sampai tidak bisa menikmati hidangan lezat di sini. Aku pergi dulu ketua, kau pasti bisa." Minchan buru-buru mencoba menahan hei. Tepat saat itu Dujun menariknya, "Kepala bagian, apa yang kau lakukan berdiri di sana? Ayo ke sini." Ia mengusulkan, "Cepat ceritakan hasil kerjamu kepada semua orang." Minchan dengan cemas berkata. Ketua Dujun santai menjawab, "Ada apa, katakan saja." Melihat Minchan ragu-ragu, ia kembali mendesak, "Astaga, apa yang membuatmu malu?" Minchan memberanikan diri mengakui, "Aku gagal." Dujun berusaha tetap tenang. "Apa yang kau katakan barusan?" Minchan menyerahkan selembar kertas. Lalu menunduk dengan tulus, "Saya tidak berhasil merekrut Jian Yuzen, ketua, maafkan saya." Dujun mengepalkan tinju, tak mampu berkata-kata. Ia menuding Minchan dengan marah. "Kau serius?" Minchan hanya bisa menunduk, sungguh sangat menyesal. Dujun memaki dengan kasar, "Kau pikir masalah ini bisa selesai hanya dengan minta maaf, ingin dipecat?" Dalam hati Minchan berdoa, "Jika sekarang aku dipecat, aku akan sangat berterima kasih." Dujun terus bertanya, "Tahukah kau berapa banyak sumber daya perkumpulan yang telah kau habiskan demi menarik Jian Yuzen? Kau pikir hanya dengan meminta maaf semuanya akan selesai?" Barulah Min Ken teringat, "Oh iya. Ia telah membatalkan semua pemesanan ruang bawah tanah. Hanya agar Jian Yuzen dapat menggunakannya sesuka hati. Ia teringat bahkan telah menyuap untuk mengubah peringkatnya." Min Ken teringat wajah Zemin. Hingga kini barulah ia bertanya pada diri sendiri untuk menarik Jian Yuzen. "Sampai sejauh ini aku sudah melakukannya." Min Ken mengumumkan, "Aku akan bertanggung jawab penuh atas hal ini." Dujun sangat tidak puas, "Bertanggung jawab? Bagaimana kau akan bertanggung jawab?" Min Ken menjawab, "Aku akan menanggung semua tanggung jawab." Dan memohon untuk keluar dari perkumpulan. Dujun mencibir, "Kau gila, kau pikir kedudukanmu tinggi sehingga bisa mengundurkan diri seenaknya?" Ia menghela napas panjang, "Kau ingin kabur setelah menimbulkan semua masalah ini?" Min Ken enggan berdebat lagi pula, "Aku akan mengundurkan diri. Apalagi yang perlu dijelaskan?" Lalu ia memaksakan senyum tipis untuk menenangkan diri, kemudian meninggalkan satu kalimat terakhir. "Semua yang ingin kukatakan sudah kusampaikan, aku pergi, semoga harimu menyenangkan." "Apa?"
Du Jun dibiarkan dengan amarah yang membara dasar orang kurang ajar seorang anggota berani. Menghalangi ketua perkumpulan tenanglah sementara Min Ken kini merasa lega. Selamat tinggal perkumpulan. Ia telah mempersiapkan diri ini adalah awal baru baginya. Min Ken pergi tanpa menoleh lagi. Sebuah suara akrab terdengar di sini ketua. Min Ken terkejut melihat Hai Ming, kau masih di sini. Hai Ming tersenyum, tanpamu kemana lagi aku harus pergi. Naiklah ketua Min Ken dalam hati berkomentar, inilah alasan aku menyukai anak ini. Meski ia agak ceroboh. Kini di kafe malaikat Min Ken dan Hai Ming tiba di tempat tersebut. Yuzen berseri-seri selamat bergabung dengan perkumpulan Adam. Saat itu Min Ken masih kebingungan Adam Yuzen. Membenarkan benar itulah nama perkumpulan kami. Lalu ia mengulurkan tangan, senang kalian bisa datang. Hai Ming berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk Anda. Bos perintahkan saja. Min Ken pun dengan gembira menyatakan, mulai sekarang mari saling bantu. Yuzen menjawab baik. Min Ken mengusulkan, mulai sekarang kau bisa bebas berkomunikasi dengan kami. Kami akan berusaha membuat nama perkumpulan terkenal di seluruh dunia. Yuzen tertawa, jadi mulai sekarang aku boleh memanggilmu Min Ken. Min Ken menjawab dengan enggan, bukan itu maksudku. Lalu ia meminta, panggil saja aku Kapten Rongnya. Yuzen segera mengubah sapaan, baiklah Kapten Rong, persiapan peluncuran perkumpulan akan kuserahkan padamu. Bersiaplah. Min Ken menjawab, saya mengerti, saya akan bertanggung jawab. Yuzen mengusulkan, luar biasa, bagaimana kalau hari ini kita minum untuk merayakannya? Min Ken ragu, bos, apakah rapat kita sudah selesai begitu saja? Yuzen dengan polos menjawab, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Ia kembali bertanya, kau akan menangani semua pekerjaan dan mengikuti semua permintaan bukan? Min Chan merasa, aku hanya diminta memberi nama perkumpulan, apalagi yang harus dilakukan. Namun hatinya diliputi kecemasan mengikuti pemimpin yang begitu tidak dapat diandalkan dalam sebuah perkumpulan, apakah tidak bermasalah? Min Chan menghela napas dalam hati, mulai merasa urusan ini tidak sesederhana yang ia kira. Eugene bersemangat berkata, Seongsu, bagaimana kalau hari ini kita makan daging panggang? Seongsu menyetujui, baiklah aku tahu sebuah tempat daging panggang yang enak sekali. Hanya Min Chan yang masih dilanda kekhawatiran. Apakah keputusannya untuk mengundurkan diri sudah tepat? Tiba-tiba Min Chan berseru, Kak. Ia mengusulkan, menurutku sebaiknya kita tunda dulu sesi perkenalan. Dan membahas hal yang lebih penting terlebih dahulu. Eugene menatapnya, ada apa? Min Chan kembali mengusulkan, untuk mendirikan perkumpulan kita membutuhkan 5 anggota pendiri. Agar tim-tim pengemban lainnya dapat memesan ruang uji coba milik perkumpulan kita. Kita perlu menentukan cara tepat untuk menaklukkannya. Padahal hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan pendirian perkumpulan. Eugene pun bertanya, mengapa harus membiarkan orang lain menggunakan ruang uji coba kita? Aku sendiri bisa menaklukkannya. Min Chan mengusulkan, daripada dibiarkan menganggur. Lebih baik kita izinkan tim lain untuk menggunakannya. Eugene menyetujui, benar juga saat kau beristirahat. Namun ia masih ingin tahu, baiklah apa lagi? Min Chan kembali menyampaikan poin penting. Eugene berpikir sejenak, kita masih perlu mencari satu orang lagi ya. Lalu ia bertanya kepada Seongsu, bagaimana kalau kita ajak Jimin bergabung? Seongsu menjawab, sepertinya tidak bisa, dia masih di bawah umur. Min Chan menyetujui, ia yang di bawah umur tidak boleh. Eugene terdiam sejenak lalu membuka daftar kontak. Ibu Jimin Jing Jimin, Seongsu penipu telepon gila-gila kedua. Lalu ia berkata, dengan ada putus asa, orang yang ku kenal memang tidak banyak. Eugene pun merasa kesulitan, ibu juga tidak bisa, sekarang siapa lagi yang bisa diajak? Setelah berpikir tiba-tiba ia berseru, ada. Beberapa saat kemudian pintu terbuka, Eugene melihat kenalannya lalu melambaikan tangan. Hei, sudah datang, kartu tanda penduduk dan stempelnya di bawah. Seungwan tampak ketakutan sudah kubawa, tapi Eugene tiba-tiba mengangkat tangan. Hal itu membuat Seungwan pucat pasi, tapi. Eugene meletakkan tangannya di bahu Seungwan, selamat. Ia mengumumkan, kau sudah resmi menjadi anggota kelima kita, tuan penipu telepon. Sementara Seungwan masih kebingungan tidak mengerti apa yang terjadi. Di depan pintu terpasang papan bertuliskan perkumpulan Adam. Para petugas kebersihan sedang membersihkan dengan teliti. Kemudian mereka memindahkan meja ke tempat lain. Hamin selesai membereskan dan menghela napas lega. Sekarang terlihat lebih layak. Ia tidak lupa berterima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Tuan Seungwan juga sangat membantu, terima kasih. Sementara itu Cheng Sun masih tidak percaya ini nyata, beberapa hari lalu ia masih mengira ini adalah sindikat penipuan atau semacamnya. Ia bergumam pada diri sendiri, tidak menyangka dulu orang brengsek itu memukulku sampai babak belur dan malah mengambil ponselku. Cheng Sun benar-benar terkejut, ternyata orang itu adalah Jian Yuzen, seorang tokoh yang kini dikenal semua orang. Himi mendongak ke arah televisi, beberapa hari ini wajah bos kita terus muncul di layar ya. Min Ken menimpali, meski belum diumumkan secara resmi, beliau adalah orang yang terbangun ke-11 di Korea dan yang terkuat sepanjang sejarah. Ia berpikir jadi wajar saja seluruh dunia tergila-gila padanya. Cheng Sun mengamati sekilas, ternyata dia berhasil merekrut 2 orang ini dari perkumpulan Palu yang terkenal. Lalu ia tersenyum kecil, kualitas karyawannya cukup bagus ya. Cheng Sun berkata lagi pula, bisnis akhir-akhir ini sepi sekali seperti kuil kosong, bergabung dengan perkumpulan pasti lebih baik daripada begini. Tiba-tiba Himin bertanya, ngomong-ngomong Cheng Sun, apa hubunganmu dengan bos? Cheng Sun terkejut, apa? Himin menebak, lihat saja begitu bos memanggil kau langsung muncul, pasti hubungan kalian dekat ya, teman atau keluarga. Cheng Sun hanya menggaruk kepala dengan canggung ini. Namun ia tidak mengungkapkan yang sebenarnya, aku buru-buru datang karena takut dipukuli lagi seperti dulu. Tapi kenapa dia memintaku bergabung, apakah karena merasa bersalah pernah memukulku? Saat itu Yu Zhen masuk, wah kantornya bagus sekali. Mereka langsung berseru, bos datang. Min Ken mendahului bertanya, bos lelah sekali, apakah strategi penaklukan ruang bawah tanah sudah selesai? Yu Zhen menjawab secara garis besar sudah. Lalu ia mengungkapkan Cheng Jiu yang paling letih. Melihat wajah Cheng Jiu yang kelelahan, Min Ken bertanya dengan prihatin. Cheng Jiu, kau baik-baik saja? Himi menghela napas, wah meski penaklukan berjalan lancar pasti masih banyak hal yang harus direncanakan kan. Lagi pula ini ruang bawah tanah bintang 5. Akhirnya Cheng Jiu terlalu lelah dan langsung tertidur di kursi.
Himin hanya bisa berdiri memperhatikan, sepertinya ada sesuatu yang putih keluar dari mulutnya. Menurutku ia pantas mendapatkan penghargaan lebih, misalnya uang ganti rugi mental. Di ruang rapat Yu Zhen berkata, baiklah silakan duduk. Ia berkata dengan serius, kita harus segera membahas hal yang paling penting. Kemudian Yu Zhen memanggil ketua tim Rong Min Ken, mereka langsung menjawab. Siap bos. Yu Zhen ragu, posisi apa yang sebaiknya kuberikan padamu? Min Ken terkejut mendengarnya. Apa? Yu Zhen menyampaikan pendapatnya, meskipun perkumpulan kita baru punya beberapa orang, menurutku tetap harus memberikan posisi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika ada posisi yang kalian sukai, katakan saja padaku. Setelah mendengarnya, Min Chan merasa seperti ditampar oleh atasannya. Kami sendiri pun heran apakah soal jabatan. Sung Jin yang mengantuk menjadi sepenuhnya terjaga setelah mendengarnya. Seung Hun terkejut bertanya, kita bisa menentukan jabatan sendiri. Melihat raut wajah mereka, Wo Jin heran bertanya, mengapa kalian semua diam? Kapten Yong, dalam perkumpulan biasa biasanya ada jabatan apa saja? Min Chan menjelaskan, biasanya ada 2 jenis jabatan. Satu untuk para pengaktif dan satu lagi untuk karyawan biasa. Para pengaktif akan menjabat sebagai pengelola anggota Dewan Wakil Ketua. Tapi itu tidak terlalu penting. Ia melanjutkan, bagi pengaktif yang penting adalah ketentuan dalam kontrak. Seperti persentase bagi hasil setelah menjelajahi ruang bawah tanah, gaji pokok, dan sebagainya. Setelah mendengar penjelasan itu, Wo Jin bertanya, baiklah Sung Jin, kau mau jabatan apa? Sung Jin terkejut berseru. Apa? Lalu ia menggaruk kepalanya dengan bodoh, karena aku sudah menjadi manajermu selama setahun. Wo Jin segera memutuskan, baiklah kalau begitu kau jadi direktur. Sung Jin kembali terkejut, direktur. Dalam hatinya ia tak bisa menahan kegembiraan. Aku baru berusia 21 tahun sudah bisa menjadi direktur. Wo Jin menambahkan, ya direktur pengumpulan barang rampasan. Akhirnya Sung Jin meringkuk di sudut dengan wajah murung. Min Chan dan Hemin merasa kasihan padanya. Tak menyangka ada jabatan seperti itu. Lebih baik panggil saja anak itu direktur. Wo Jin melanjutkan pertanyaan, lalu bagaimana dengan departemen? Ada departemen apa saja? Min Chan menyebutkan ada keuangan, administrasi, pemasaran, dukungan, dan manajemen. Wo Jin berpikir, masih ada 3 orang lagi. Tiba-tiba ia berseru lantang, Kapten Yong. Min Chan dengan lantang mereka menjawab siap. Kemudian Wo Jin mengumumkan, kau akan menjadi direktur utama. Min Chan tersenyum lebar, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Wo Jin bertanya lagi, bagaimana denganmu Hemin? Hemin mengusulkan, biarkan saya menjadi kepala bagian dukungan. Wo Jin menyetujui, boleh. Ia berkata tegas, saya akan mengabdi sepenuhnya untuk perusahaan. Kemudian Wo Jin menatap Seung Hun, namun ia heran bertanya, mengapa dia masih di sini. Hal ini membuat Min Chan bingung, bukankah dia salah satu anggota pendiri? Kau bilang dia anggota kelima. Wo Jin menjelaskan, aku hanya ingin meminjam namanya. Hanya sebagai anggota kelima di atas kertas. Seung Hun menoleh dengan canggung, lalu sekarang bagaimana? Wo Jin tiba-tiba tertawa kecil. Ia mengumumkan, karena sudah di sini, aku akan memberinya jabatan yang sesuai. Setelah pembagian jabatan selesai, Min Chan masih bertanya, tapi Pak Bos. Ia bertanya, bagaimana kita akan merekrut karyawan? Wo Jin balik bertanya, mengapa harus merekrut karyawan baru? Min Chan kembali merasa terkejut, apa? Kemudian ia menjelaskan, untuk membuat perkumpulan semakin kuat kita membutuhkan lebih banyak pemilik kemampuan terbangun, jadi kita harus merekrut lebih banyak anggota, bukan? Tiba-tiba Yu Jin meletakkan selembar dokumen di meja, membuat mereka bingung. Ini ungkapnya, karena telah menaklukkan banyak ruang bawah tanah, aku dibebaskan dari kewajiban wajib militer, kita tidak perlu merekrut orang untuk mendapatkan ini. Barulah sekarang Min Chan paham apakah inilah alasan Yu Jin mendirikan perkumpulan. Jika hanya untuk terbebas dari wajib militer, ia bisa saja bergabung dengan perkumpulan biasa. Ia membayangkan sebuah gambaran indah, jika ia mau melakukannya, ia pasti sudah bisa menikmati kehidupan santai sebagai kepala bagian. Dalam hayalannya, Min Chan duduk di tanduk kepala bagian lewat. Minggir. Yu Jin tiba-tiba bersuara membuatnya terkejut, kenapa diam saja? Min Chan menyampaikan pendapatnya, aku tetap merasa kita perlu merekrut beberapa orang lagi. Mendengar itu Yu Jin langsung setuju, oh begitu, baiklah, urusan ini serahkan padamu. Lalu ia menambahkan tugas bagian dukungan juga akan diserahkan kepada kepala pengawas. Yu Jin bertanya, apakah ini bisa diterima? Min Chan menerima perintah, ya. Ia berpikir dalam hati, apakah Yu Jin menyerahkan semua urusan padanya karena percaya, atau karena tugas-tugas itu terlalu merepotkan. Hari itu cuaca sangat cerah di pusat kota, seseorang sedang menonton berita. Berita, oh, Ujin pemilik kemampuan terbangun tingkat A-11 dari Korea telah muncul. Siapakah dia sebenarnya? Orang lain terkaget, sekarang ia benar-benar terkenal berita terkait. Kang Yujin mendirikan perkumpulannya sendiri bernama Adam. Badan pengelola sedang meninjau pengajuannya. Itu dia pemilik kemampuan terbangun tingkat A-11 Kang Yujin. Apa pendapat pemilik kemampuan terbangun nomor 1 Kang Chun tentang bintang baru Korea? Kang Yujin. Siapakah Hong Seonggu yang sering terlihat bersama Yujin? Wawancara dengan para guru di sekolah tempat Yujin pernah belajar. Peringkat berita, apa sebenarnya kekuatan Kang Yujin? Apa rencana perkumpulan Adam yang didirikan Kang Yujin? Mari kita kenali kemampuan roh siang milik Kang Yujin. Analisis perbedaan kemampuan antara Kang Yujin dan Kang Chun. Jiwon memuji, hebat sekali, ia tak bisa menahan kagum. Bukankah ini orang yang dulu sempat minum bersama kita? Jiwon teringat kembali makan malam sebelumnya, saat itu Yujin terlihat sangat santai. Sementara Jiwon malah mengantuk. Yujin meliriknya sekilas. Ia mengusap kepala Jiwon, tidak apa-apa, dia masih secantik dulu. Jiwon tersentak dari lamunannya. Ia mengingatkan diri, ya Tuhan, apa yang kupikirkan? Tatapan Jiwon tiba-tiba membeku. Seseorang berseru, aduh kaget aku. Jiwon bertanya, kalian sudah pulang? Adiknya mengeluk. Kakak Jiwon sedikit canggung, ada apa? Adiknya mengingatkan, meski di kamar kakak seharusnya tetap memakai topi. Kamar ini kan bukan milik kakak sendiri, benar juga perkataannya. Kakak perhatikan penampilan kakak mengejutkan kami. Jiwon berbisik, ya aku mengerti, maaf ya.
Adikku yang temperamennya meledak-ledak ini kita keluar sebentar. Kedua gadis itu terus-menerus mencemooh aku harus menabung untuk pindah dari asrama. Setiap kali melihatnya jantungku rasanya mau copot. Hei, pelan-pelan dia bisa dengar. Tidak kedengaran kau lagi pula apa yang kukatakan salah. Ucapan mereka benar-benar menyakiti Jiwon, seharusnya aku tak perlu berharap terlalu banyak. Sekarang di halte bus kendaraan baru saja berhenti. Zemin berjalan sambil fokus melihat ponselnya. Ia berpikir pasti dia akan terkejut melihatku muncul di depan kantor waktunya pas sekali ujianku baru saja selesai dan Kak Eugene juga baru pulang. Zemin mengirim pesan ke hari ini pulang tepat waktu jam berapa selesai kerja. Ia berpikir aku ingin makan malam bersama kakak menemani dia sejenak. Setelah beberapa lama langit mulai gelap. Zemin sudah menunggu cukup lama, kakaknya agak terlambat. Sementara itu dua gadis di sebelahnya berbisik, tahukah kau, katanya sebelum mengalami luka bakar dia pernah dekat dengan banyak pria. Mereka terus mengomentari, benarkah kukira dia pendiam. Ternyata sama sekali bukan pendiam, mustahil dengan penampilannya sekarang para pria pasti langsung menjauh. Mereka berbicara terlalu keras, Zemin tak bisa mengabaikannya. Aku baru saja membayangkannya, sungguh menjijikan. Saat itu di tempat lain matahari terbenam menyinari padang pasir yang luas. Seonggu sedang sibuk lalu ia melapor, Kak. Semua sudah siap. Eugene melihat barang-barang di hadapannya, semuanya hanya benda biasa. Barang antik yang berguna sudah tidak muncul lagi. Seonggu berkata seiring bertambahnya jumlah penaklukan ruang bawah tanah. Kemungkinan munculnya barang semakin berkurang. Eugene mengangguk setuju, ya kita sudah mengambil semua yang bisa diambil dari ruang bawah tanah ini. Lalu ia mengeluarkan sesuatu kantong barang. Saat itu di luar kota semua orang terkejut mendongak. Melihat Eugene mereka berseru, Kang Eugene, apakah dia sudah menyelesaikan penaklukan? Belum sampai 4 jam. Sung Hun berlari menghampiri dan memuji, bos kau hebat sekali. Kemunculannya membuat Eugene heran mengapa ia ada di sana. Eugene menyuruhku mengantarnya ke kantor begitu keluar. Eugene kemudian bertanya dia kemana. Sung Hun menebak mungkin karena perkumpulan sudah disetujui ia pergi ke bagian tata usaha. Ia bilang akan kembali ke kantor. Seorang wartawan mendesak Sung Hun, Tuan Kang Eugene, kami ingin mewawancarai Anda, apa rahasia di balik kecepatan penaklukan ruang bawah tanah Anda. Para wartawan lain juga berdatangan, Kang Eugene, mereka berebut bertanya. Kami dengar Anda tidak menerima jadwal pemesanan untuk tahap ke-6. Sudah dimulai, kapan Anda berencana menyewakannya kepada orang lain? Sung Hun marah hingga gemetar tapi mereka terus mengejar dengan pertanyaan. Jiang Yuzhen Cheng Sun akhirnya tidak tahan untuk berkata tolong menjauh darinya. Ia mengingatkan orang-orang tersebut bahwa dirinya baru saja menyelesaikan penaklukan ruang bawah tanah dan kini sangat kelelahan. Mohon untuk secara resmi mengajukan permohonan terkait hal ini kepada perkumpulan. Cheng Sun memperingatkan jika kalian terus mengganggunya kami akan menempuh jalur hukum dan berunding dengan perusahaan media terkait. Ia juga mengancam, aku sudah mengingat wajah kalian nanti saat kalian mengajukan permohonan wawancara resmi. Aku akan mengingat perbuatan ini. Cheng Sun mengumumkan dengan lantang, aku orang yang pendendam. Tapi hanya mendapat pelukan dari Yuzhen. Kemudian Cheng Sun merendahkan suara, bos tunggu sebentar, aku akan mengambil mobil. Yuzhen menjawab baik. Ia menatap punggung Cheng Sun yang menjauh, dalam hati bertanya-tanya, saat aku memukulnya tadi ia hanya terdiam. Apakah sejak awal ia memang orang yang kejam? Cheng Jiu pun bertanya penasaran, Kak, bagaimana kau bisa mengenal Cheng Sun? Yuzhen balik bertanya, maksudmu dia? Ia menjelaskan dia yang menjual ponsel kepadaku sementara itu. Cheng Sun berlari sambil menggertakkan gigi, sialan. Ia teringat ucapan Yuzhen, selamat datang menjadi anggota kelima kami kini. Kemarahan Cheng Sun semakin memuncak, aku masih bertanya-tanya mengapa ia mempekerjakanku. Kemudian Yuzhen bertanya, tapi mengapa kau masih bertahan di sini? Cheng Sun berpikir dalam hati, apakah ia hanya ingin memanfaatkan namaku? Ia bertekad, aku bahkan sudah menutup toko karena salah paham karena keadaan sudah begini. Aku harus tetap berada di perkumpulan ini. Di kantor perkumpulannya dan Yuzhen dengan santai mengambil sesuatu dari kotak. Mengunyahnya dengan lahap sambil menggulir layar ponselnya. Di ruangan perkumpulan Adam Wujin dengan nyaman mengambil sesuatu dari kotak. Pemicu perdebatan hangat seorang pengaktif berusia 24 tahun Jiang Yuzhen setelah diperiksa kembali oleh kantor urusan umum. Artikel yang dibaca Wujin berjudul pemeriksaan ulang oleh kantor pusat telah selesai. Perkumpulan dan milik Jiang Yuzhen akan resmi dibuka hari ini pukul 2 siang. Jiang Yuzhen telah mendapat izin untuk mengelola perkumpulannya. Kabar dari kantor urusan umum, kecepatan penaklukan ruang bawah tanah yang belum pernah terjadi sebelumnya mengungkap rahasia kemampuan Jiang Yuzhen, apa misteri di balik kekuatan pengaktif Jiang Yuzhen. Yuzhen membuka laporan lain, Jiang Yuzhen pertama kali menaklukkan ruang bawah tanah pintu keluar nomor 6 Sol Jiang Chun dan Jiang Yuzhen. Siapakah pengaktif terkuat di Korea? Ia memperhatikan nama itu, Jiang Chun, orang ini tampaknya juga cukup kuat. Cheng Yuzhen baru saja masuk, kau sedang makan apa? Yuzhen melihat kotak itu ini lalu menjelaskan. Ini batu penguat bisa meningkatkan atribut. Cheng Yuzhen terkejut, batu penguat 1 butir saja harganya minimal 1 miliar won. Ia segera menolak, tidak usah, bagaimana aku bisa memakan benda seperti ini? Yuzhen dengan murah hati berkata, ayo makanlah sedikit. Ia memberikan beberapa butir kepada Cheng Jiu, ini bisa meningkatkan kekuatan kelincahan dan stamina. Cheng Jiu mengulurkan kedua tangannya, terima kasih Kak. Yuzhen terus mengunyah, tidak apa-apa, sebenarnya aku punya maksud, kau harus menjadi lebih kuat. Agar bisa membawa lebih banyak barang masuk. Kau harus lebih cepat agar bisa mengumpulkan sumber daya lebih cepat. Kondisi fisiknya pasti sangat baik sehingga bisa melakukan lebih banyak hal. Namun Seonggu sama sekali tidak menyadari hal itu, bertemu dengannya adalah berkah terbesar dalam hidupku. Seseorang masuk dan bertanya, apakah Kak Yojin ada di sini? Yojin heran, Jemin, ada apa kau datang? Jemin menjawab, Kak, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ia mengusulkan, bolehkah aku meminta beberapa menit waktumu? Keduanya masuk ke ruang kerja manajer untuk berbicara. Beberapa saat kemudian Seonggu masuk, Kak, apakah Jemin sudah pergi? Yojin membenarkan, ya sudah pergi. Seonggu memperhatikan, ia terlihat sangat serius, ada apa sebenarnya? Yojin hanya menjawab singkat, ceritanya panjang seperti rasa sayang seorang adik kepada kakaknya.
Seonggu terkejut, apa maksudmu? Yojin mengenakan jaketnya, aku keluar sebentar. Seonggu bertanya penasaran, baiklah kau mau kemana? Yojin berpesan aku akan menemui Jigun, jangan tunggu aku pulanglah lebih awal. Seonggu berseru, kakak Jigun, apakah kau pergi kencan? Yojin tidak suka bagaimana kau bisa berpikir seperti itu. Di luar Seonghon juga mendengarkan. Ken ia mengira ini kesempatannya. Kemudian Seonghon menghadang Yojin, bos, ia terlalu sombong, mempekerjakan saya adalah keputusan yang tepat. Yojin bingung, apa mengapa kau tiba-tiba berkata begitu? Seonghon percaya diri, serahkan saja padaku, saya ahli dalam hal ini. Di ruang belanja pribadi pelanggan VIP. Pakaian-pakaian mewah tertata rapi di gantungan. Bahkan pakaian-pakaian itu juga dipajang di sekeliling dinding. Seonggu takjub, inikah Korea yang kukenal? Ia terkagum-kagum, siapa sangka di dalam tos serba ada tempat seperti ini. Ruang belanja pribadi. Seonghon dengan gembira mengeluarkan sebuah pakaian, bos, bagaimana menurut Anda? Menurut saya ini sangat cocok untuk Anda. Yojin juga setuju, terlihat bagus. Seonghon bersemangat, saya juga sudah memilih beberapa setelan jas. Anda hanya perlu mencobanya, meski sebenarnya Yojin sama sekali tidak senang. Apa ini semua berantakan sekali? 1 jam kemudian Seonghon masih menunjukkan ekspresi puasnya. Lalu ia memberi petunjuk, meskipun ada banyak trik untuk menarik perhatian wanita, yang terpenting adalah tulus dan meninggalkan kesan mendalam. Seonghon penuh keyakinan, serahkan saja pada saya, Anda hanya perlu mengikuti apa yang saya katakan. Baiklah kalau begitu kita pergi. Mendengar itu Yojin heran, apa? Pergi kemana? Seonghon menjelaskan penampilan adalah langkah pertama untuk menarik perhatian wanita. Yojin dan Seonggu sama-sama bingung penampilan. Yojin mengakui ia membeli pakaian bagus untuk dikenakan juga tidak ada ruginya. Seonggu dan Seonghon menengadah saat pintu ruang ganti terbuka. Semua orang takjub, kak, kau terlihat sangat tampan. Keterlaluan, bos, kita memang beda. Kamu punya postur bagus, pakai baju pun tetap terlihat menawan. Yu Zhen berbisik, sudah jangan lagi memberi isyarat. Chen Sun mengambil sebuah jam tangan, bos, coba pakai ini juga. Jam tangan ini cocok sekali dengan setelan jasmu. Akan membuat penampilanmu semakin sempurna. Yu Zhen segera memakainya, baiklah aku pergi sekarang. Chen Sun memanggil lagi, bos, tolong bawa ini juga. Yu Zhen melirik, apa ini? Seonghun bersemangat berkata, aku sudah lama meneliti apa yang bisa bos lakukan di Paontex. Cukup ikuti apa yang tertulis di sini. Ini panduan sukses kencan untuk bos. Film makan malam, kawasan hiburan, serta daftar tempat bersuasana romantis setelah makan malam. Yu Zhen menghela napas kesal, anak ini benar-benar salah paham. Tapi karena sudah janji lebih baik santai saja. Meski begitu Yu Zhen tetap menyimpan catatan itu, baiklah terima kasih. Hari ini pulang lebih awal, selamat menikmati akhir pekan. Chen Sun memberi semangat, baik semoga bos sukses. Kini Chen Jiu akhirnya bisa bernapas lega, akhirnya ada waktu istirahat. Chen Sun bertanya, sekarang bos mau langsung beristirahat? Chen Sun mengungkapkan, aku ada urusan yang harus dihadiri. Chen Jiu heran, apa? Chen Sun percaya diri, setiap kali aku membantu menjodohkan seseorang, mereka pasti bisa bersatu. Ia menegaskan, kali ini aku juga akan membantu bos. Chen Jiu ragu, apa maksudmu? Kau mau mengajaknya kencan? Chen Sun tetap tampak gagah, tentu saja. Ia melihat jam tangannya, waktunya tidak banyak. Lalu bergegas pergi, aku masih banyak persiapan, harus cepat. Sampai jumpa Senin, Manajer Hong. Chen Jiu mencoba menahan Chen Sun tunggu. Namun terlambat, ia sudah pergi terlalu cepat. Chen Jiu berharap dalam hati, aku rasa dia bukan mau mengungkapkan perasaan. Mungkin dia bicara tentang obat-obatan atau semacamnya. Di kota metropolitan yang ramai ini, gedung-gedung menjulang tinggi berderet. Saat itu Zi Jun baru saja keluar dari kamar mandi aku. Akhirnya selesai bertahan hari ini. Pandangannya tanpa sadar tertuju pada ponsel di meja. Zi Jun membuka ponselnya, tidak ada balasan. Ia cemas, apakah Yu Zhen tiba-tiba ada urusan, lalu membaca ulang pesan itu. Ini Yu Zhen, apakah hari ini kamu ada waktu? Zi Jun membalas. Ada, aku baru saja pulang dan sedang istirahat. Yu Zhen membalas. Ada apa? Nanti aku akan menemuimu. Pesan terakhir dari Zi Jun, kamu mau datang? Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya, jangan-jangan. Wajah Zi Jun langsung memerah seperti tomat, apakah dia mau mengajakku kencan? Ia berusaha mengenyahkan pikiran itu, jangan konyol, mana mungkin. Mana mungkin dia mengajakku yang seperti ini. Pasti ada urusan lain yang membuatnya mengajakku bertemu. Tepat pada saat itu telepon berdering membuat Ji-Hon terkejut. Eugene dengan gugup mengangkat telepon, halo, lalu berkata, aku sekarang ada di depan asramamu, cepat turunlah. Ji-Hon segera berlari ke balkon untuk melihat. Ia terkejut melihat orang di hadapannya. Ji-Hon benar-benar sangat terkejut. Setelah turun Ji-Hon langsung bertanya, serius, mengapa kau mengajakku? Ia merasa bingung, tiba-tiba kau mengajakku jalan-jalan. Yuji menjelaskan, tidak apa-apa, aku ada sesuatu untukmu, sekalian mengajakmu keluar. Ji-Hon terkejut mengajak. Pipinya memerah. Ji-Hon berpikir dalam hati, apa maksudnya, apakah ia menyukaiku? Ia merasa malu, apa yang harus kulakukan? Yuji mengusulkan, aku makan lebih awal, bagaimana kalau kita menonton film? Ji-Hon menjawab, baiklah, ayo pergi. Tiba-tiba seorang pejalan menabraknya dan buru-buru meminta maaf. Ji-Hon tampak berubah sikap. Ia tiba-tiba memegang kepalanya dengan wajah kesakitan. Eugene langsung menoleh. Ia teringat perkataan Seonggu ke kepala gadis itu, astaga. Ada juga yang berkata, lihat gadis itu, pasti ia sudah operasi plastik, bukan? Barulah saat itu Eugene menyadari sesuatu lalu bertanya, kenapa, apakah pendapat orang lain benar-benar memengaruhimu? Wajah Ji-Hon langsung muram. Karena semua orang melihat wajahku dan merasa tidak nyaman. Eugene tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya dan menariknya kuat. Ikuti aku. Ji-Hon panik bertanya, Eugene, kita mau kemana? Keduanya berhenti di depan sebuah warung kecil. Eugene mengambil topeng. Ini bagus, lalu memberikannya kepada Ji-Hon, coba pakai. Ia terkejut, apa? Tapi Eugene hanya tersenyum misterius, lalu mereka berjalan menuju bioskop. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik, apa ini lucu sekali, apa yang terjadi?
Mereka terus berbisik terlalu aneh. Tapi perbandingan tubuh mereka memang bagus. Siapa mereka? Mungkin selebriti. Jihon mencoba mencegah tapi Eugene berkata tunggu sebentar. Mungkin ada cara khusus orang-orang di luar terus membicarakan. Bukankah belum sampai Halloween? Jihon putus asa berseru Eugene, apakah kita benar-benar akan masuk seperti ini? Eugene mengusulkan kalau tidak kau yang pakai topengku. Tidak, Jihon ingin menjelaskan masalahnya bukan itu. Eugene dengan santai berkata kalau begitu ayo pergi, ia berkata dengan suara rendah. Kita akan ketinggalan awal film. Melalui topeng wajah Jihon memerah. Di dalam bioskop seseorang bertanya dengan heran. Jadi maksudmu kau risau karena hal ini? Tapi hanya karena di sini terasa seperti dunia maya bukan kenyataan. Jihon dan Eugene tetap fokus menonton film. Bukan hanya aku, bagimu pun alasannya sama. Tiba-tiba dari film terdengar ungkapan perasaan, alasan apa? Kalau ini tidak nyata bagimu, bagaimana kalau kita kencan saja? Jihon merasa sangat bingung dan meliriknya sekilas. Ada apa ini, bukankah mereka bilang tiket sudah habis terjual? Namun Eugene tetap santai memakan jagung berondong sambil mengingat kembali saat ia menghela napas melihat layar saat memilih kursi. 30 menit lalu sudah terjual habis ya? Eugene semakin bingung dan merasa kecewa. Repotnya Jihon di sebelahnya melihat situasi lalu menenangkan. Kita tidak harus menonton film. Tapi ia tetap tenang sambil menunjuk ke arah pintu. Sudah tidak ada cara lain kan? Tiba-tiba seseorang di belakang mereka menawarkan tiket. Maaf, saya tiba-tiba ada urusan mendadak, kalau kalian tidak keberatan boleh pakai tiket saya. Lalu orang itu langsung menyodorkan tiket ke tangan Eugene. Sebelum mereka sempat bereaksi orang itu sudah berbalik dan berlari pergi. Semoga kalian bersenang-senang, saya benar-benar ada urusan. Ia belum sempat memahami keadaan lalu berteriak sambil mengulurkan tangan. Tunggu. Wajah orang itu tersembunyi di balik masker. Saya duluan, Eugene mulai merasa curiga. Wajahnya terlihat begitu familiar, mungkinkah? Sementara di luar loket tiket tiba-tiba terdengar suara yang tak asing. Hei Seongwan, saat itu ia mengangkat ponselnya dan meminta. Tolong kembalikan uang untuk semua kursi kecuali 2 kursi yang saya pilih. Petugas yang mendengar langsung mundur kebingungan. Apa bukankah Anda bilang memesan seluruh kursi rombongan? Ia menunjuk layar ponselnya dengan tegas. Kembalikan uang saya baru membelinya 10 menit lalu. Petugas wanita itu hanya bisa berpikir dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini? Beberapa saat kemudian langit sudah berwarna jingga. Dari luar bioskop terdengar suara kagum. Film ini benar-benar bagus. Jiwon sangat gembira dan berkata, kira-kira sudah 5 tahun aku tidak menonton film. Eugene pun bercanda menimpali. Aku mungkin sudah 20 tahun tidak menonton. Jiwon paham maksudnya dan tertawa sambil mengingatkan. Sudah Namun ia tetap bersikap serius. Tiba-tiba seseorang di belakang mereka memanggil. Pasangan cantik dan tampan di sana. Badut di samping roda keberuntungan menyapa. Coba keberuntunganmu gratis loh. Badut itu terus memanggil mereka berdua. Gratis untuk kalian berdua, banyak pilihan, peluang menangnya sampai 90%. Eugene menoleh menunggu pendapat. Kamu mau coba? Tapi Jiwon terlihat malu-malu menolak. Aku tidak pandai bermain permainan seperti ini. Namun akhirnya ia memutuskan untuk ikut bermain. Kemudian Yuzhen tiba-tiba membelalakan mata menampakkan raut terkejut. Badut itu berseru dengan lantang untuk mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Kau sudah sampai di kotak hadiah istimewa. Ziyuan pun bersorak gembira, kau menang Yuzhen. Ia menoleh ke kotak hadiah menepuk tangan dengan takjub. Ini pertama kalinya aku memenangkan sesuatu. Badut itu segera menyerahkan sebuah bingkisan kecil kepada Ziyuan. Selamat, ini hadiah dari kami. Ia menerima hadiah itu dengan hati penuh kebahagiaan, terima kasih. Namun tiba-tiba wajahnya berubah muram saat menyadari siapa sebenarnya orang itu. Orang ini sebenarnya adalah... Badut itu tiba-tiba menoleh menampakkan ekspresi terkejut. Setelah badut itu melepas kacamatanya, Yuzhen tampak bingung. Mengapa ia terus mengikutiku sampai ke sini? Di belakangnya badut itu terus memberi semangat, kapten ayo cepat semangat, namun ia mengabaikannya dan menarik Ziyuan pergi, ayo pergi. Ziyuan masih bertanya dengan penasaran, aku penasaran apa isinya ya? Beberapa saat kemudian suasana beralih saat keduanya sedang bermain permainan celekan boneka. Lalu bersama-sama pergi ke toko pakaian. Menjelang senja, Yuzhen mengajak Ziyuan makan di restoran. Dalam perjalanan pulang ia mulai merenung, sudah berapa lama aku tidak seperti ini. Ziyuan mulai menyadari bahwa dirinya semakin percaya diri. Sejak kapan ia tak lagi peduli pada pandangan orang lain, ini hanyalah topeng belaka. Namun saat ia menatap Yuzhen, hatinya dipenuhi rasa syukur. Tidak, kalau bukan karena Yuzhen yang begitu inisiatif, aku pasti tidak berani melakukan hal seperti ini. Melihatnya menoleh dan tersenyum, Ziyuan berkata dengan penuh kebahagiaan. Kalau ini hanyalah mimpi, aku sama sekali tidak ingin terbangun. Malam tiba, hanya tersisa cahaya lampu jalan, adegan beralih ke taman. Terdengar suara riang, hari ini benar-benar menyenangkan. Ziyuan tersenyum lebar sambil menoleh lalu mulai menyebutkan. Memakai topeng seperti ini menonton film pergi makan. Ia tertawa sambil menutup mulut, wajahnya berseri-seri. Mungkin orang lain akan menganggap kita agak aneh. Namun Yuzhen menanggapi dengan tenang, siapa yang peduli. Mendengar itu Ziyuan kembali merenung. Tiba-tiba ia berdiri dan mengungkapkan isi harinya. Benar, aku masih belum cukup berani untuk dengan percaya diri masuk ke dalam kerumunan seperti itu. Ziyuan mendongak memandang langit, masih tak percaya. Ini bagiku seperti mimpi. Namun tiba-tiba ia mulai menyalahkan diri sendiri, mengingatkan. Suatu saat mimpi pasti akan berakhir. Ziyuan berusaha menyadarkan diri menghindari kesalahan. Jika terus terlarut dalam mimpi, aku akan jatuh dalam perasaannya. Ia melepas topengnya dan berkata tegas, sudah waktunya melepas topeng dan kembali ke kenyataan. Yuzhen pun tersenyum dengan sikap yang ramah. Ia mendekat, aku sudah siap. Aku ingin memberimu sebuah hadiah untuk mendorong keberanianmu. Ziyuan terkejut dan balik bertanya, sebuah hadiah? Tiba-tiba langit meledak dengan kembang api yang indah.
Dari kejauhan banyak orang maju untuk bertepuk tangan dan memberi selamat-selamat ya. Namun saat mereka melihat wajahnya tiba-tiba semua terpaku. Melihat bekas luka itu mereka terkejut dan menghentikan langkah. Sungguh mengerikan, pasti pria itu sangat mencintainya. Shixiong bersembunyi di belakang kebingungan, ia jelas memerintahkan mereka untuk bertepuk tangan memeriahkan suasana, tapi apa yang mereka lakukan? Ia berusaha membuka mata lebar-lebar mengamati segalanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Yu Zhen menggertakkan gigi marah berkata, Liu Shixiong, kau serius? Ziwan berdiri di samping menunduk, wajahnya muram. Ia juga panik berteriak 2 kali gulei, tiba-tiba sesuatu muncul memisahkan mereka dari kerumunan. Kini Yu Zhen baru mengeluh dengan lelah. Memakai topeng ini benar-benar merepotkan. Ziwan membelalakan mata menatap sekeliling heran bertanya, kita ini di mana? Ia tersenyum memandangnya lembut membujuk. Pejamkan matamu, aku akan memberimu hadiah. Tiba-tiba ia mendongak, wajahnya memerah malu bertanya apa. Saat itu Zimin datang hendak meminta bantuan soal kakakku. Ia terlihat canggung menceritakan kisah pilu itu. Sejak insiden ledakan di kota bawah tanah kami menjadi yatim piatu. Zimin sangat iba pada kakaknya, ia rela mengorbankan segala mimpinya demi adiknya, bahkan terluka dalam ledakan itu akibat serangan makhluk mengerikan. Ia berdiri di hadapan Yu Zhen menggenggam erat tangan dan membungkuk dalam-dalam memohon. Bekas luka yang takkan pernah hilang. Aku tahu permintaanku ini terlalu berani, tapi tolong bantu kakakku. Namun Yu Zhen langsung menyanggupi, seorang laki-laki sejati tak perlu malu meminta bantuan. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah botol obat dan mengumumkan, Zikuan. Sekarang kau harus bangun dari mimpi yang kau sebutkan itu. Yu Zhen meletakkan tangannya dengan lembut di dahinya. Lepaskan dirimu dari mimpi buruk akibat ledakan di kota bawah tanah itu. Zikuan belum sempat bereaksi, matanya membelalak menunggu. Sistem mengirimkan informasi rinci tentang obat tersebut. Minyak pemulih ramuan pemulih tingkat tinggi yang dapat menyembuhkan luka fisik maupun serangan sihir. Efeknya sangat kuat, mampu memulihkan bagian tubuh yang hilang atau luka akibat kutukan. Latar beralih ke apartemen Zikuan, ia bahkan mengirim pesan mengingatkan. Yu Zhen, untuk sementara hari ini jangan keramas atau cuci muka, nanti minyak obatnya hilang. Menerima pesan itu Zikuan tak bisa menahan tawa, apa maksudnya mengirim pesan begini, apakah ia hendak membuka salon? Ia duduk di kursi membalas, baiklah, terima kasih untuk semuanya hari ini. Aku benar-benar senang, penata rambutnya juga sebaiknya istirahat lebih awal. Wajah Zikuan memerah, dalam hati berharap. Seandainya cukup dioles sekali saja lukaku bisa sembuh total. Ia teringat hadiah yang belum sempat diterima tadi, penasaran omong-omong hadiah dari 2 orang tadi. Apa hadiah yang kudapat dari undian roda putar tadi? Baru saja membuka kotaknya Ziguan terpana benda ini, setelah melihat cincin ia tak percaya sebuah cincin. Mana mungkin permainan kecil di pinggir jalan saja memberikan cincin sebagai hadiah. Ziguan merasa hal ini sangat aneh dan mulai mengingat-ingat. Ia teringat malam ini mereka menonton film di bioskop yang sepi. Ia mulai mengingat kembali segala keanehan malam ini, makan malam di restoran mewah. Ziguan tetap tidak mengerti alasannya. Lalu tiba-tiba menonton kembang api di taman. Ia merasa semua ini sangat tidak biasa. Tiba-tiba banyak orang memberikan bunga kepadanya. Saat itu Ziguan menebak-nebak sambil menutup wajahnya malu-malu. Tak percaya apakah Yu Zhen hendak mengungkapkan perasaannya. Latar beralih ke kantor Cheng Sun sedang menghitung 1. Aku harus. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia tetap terus melakukan push-up 2. Meski pura-pura sibuk, Cheng Sun tak berhenti memberi semangat pada diri sendiri. 1. Aku harus melakukannya. Ia terus berlatih tanpa memperhatikan sekitar 2. Harus pura-pura sibuk. Tiba-tiba Yu Zhen memanggil dengan tiba-tiba, Hei Cheng Sun. Ia terkejut dan berdiri tegak memejamkan matanya. Yu Zhen duduk di kursi melipat tangan dan mulai menegur, hanya lakukan apa yang kusuruh. Jangan ikut campur urusan lain, mengapa kau selalu melakukan hal yang tak kuminta? Cheng Sun sadar telah berbuat salah dan buru-buru menjelaskan, aku hanya ingin membuktikan kesetiaanku pada bos. Maafkan aku. Yu Zhen tidak terlalu marah, menghela napas lalu berpesan, jangan lakukan hal yang tidak perlu lagi, mengerti? Ia menurut dan segera menjawab siap. Tiba-tiba Yu Zhen teringat dan bertanya, ngomong-ngomong dari mana kau dapat uang untuk menyiapkan semua ini? Cheng Sun menggaruk kepala malu-malu mengaku, aku menggunakan kartu kredit perusahaan. Yu Zhen kira menahan amarah 1. Cheng Sun segera melanjutkan push-up sambil berseru maaf. Tiba-tiba pintu kantor terbuka, Min Chan masuk sambil membawa ponsel, terkejut melihat. Bos, Anda sudah kembali, aku sedang hendak menelepon Anda. Yu Zhen tiba-tiba menoleh terlihat sedikit gugup. Cheng Sun juga di sini, apa yang kau lakukan? Min Chan baru teringat dan segera melaporkan, oh iya bos, saya sudah mengatur semuanya dengan Kementerian Pertahanan. Yu Zhen senang mendengarnya dan buru-buru bertanya, jadi aku tidak perlu masuk wajib militer sekarang kan? Min Chan segera memastikan, dengan syarat benar Anda bisa dibebaskan dari wajib militer. Tapi dengan syarat harus menyelesaikan 10 tugas penugasan dari militer. Namun melihat raut wajahnya yang ragu, Yu Zhen bertanya lagi, namun apa? Min Chan semakin bingung dan terbata-bata, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya benar-benar tidak tahu bagaimana menyampaikannya pada bos. Hal ini membuat Yu Zhen semakin gelisah dan mendesak. Apa itu, jangan berbelit-belit, katakan saja langsung. Saat itu Min Chan berusaha tenang dan mengumumkan, bos Anda langsung ditugaskan oleh mereka. Segera Yu Zhen tidak panik melainkan menanyakan dengan rinci bagaimana keadaannya sekarang, di mana lokasinya. Min Chan dengan cepat memberikan alamat tepat daegu pintu keluar 3 stasiun Nongwon. Di sana sedang terjadi runtuhnya kota bawah tanah. Ia buru-buru menuju lokasi, namun di sekitarnya tak terlihat seorang pun, mana mungkin ada hantu di sini. Yu Zhen menoleh ke sekeliling merasa bingung, tempat ini seolah-olah sudah ditinggalkan. Mengingat kembali saat baru menerima kabar, ia sudah merasa heran runtuhnya kota bawah tanah. Begitu setelah memastikan, Min Chan segera menjelaskan secara rinci. Benar, jika sebuah kota bawah tanah tidak berhasil diselesaikan dalam 30 hari, segelnya akan terbuka dan monster-monster di dalamnya akan membanjiri jalanan. Ia juga menekankan cara penanganan khusus untuk kasus seperti stasiun Nongwon. Jelas mereka gagal menyelesaikan tugas dan hanya bisa meminta bantuan untuk menangani runtuhnya kota bawah tanah tersebut.
Yu Zhen menyadari situasi tidak menguntungkan dan memikirkan kemungkinan terburuk bagaimana jika kita juga tidak bisa menanganinya. Min Chen pun memikirkan hal yang sama dan menjelaskan sepertinya militer tidak akan ikut campur dalam hal ini jika kita juga gagal. Daegu akan benar-benar terjerumus dalam kekacauan. Kembali ke kenyataan melihat pemandangan sekitar, Yu Zhen menduga aku sempat bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak lahan kosong dan taman di sekitar stasiun. Ternyata karena runtuhnya kota bawah tanah ini. Tiba-tiba Haeseon muncul dari belakang dan menjelaskan warga di sini sudah dievakuasi seluruhnya 2 hari yang lalu. Runtuhnya kota bawah tanah akan terjadi besok pukul 2 siang. Ia tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk memperkenalkan diri. Senang bertemu denganmu. Saya perwira menengah Haeseon dari Brigade Pertahanan Khusus penanggung jawab di sini. Yu Zhen juga menjabat tangannya dengan sopan dan memperkenalkan diri. Saya Kang Yu Zhen. Ia tersenyum. Menunjukkan sikap ramah merupakan kehormatan. Bertemu denganmu saya sudah banyak mendengar tentangmu. Melihat hal itu ia pun merasa lega dan mengingatkan tidak perlu terlalu formal. Yu Zhen teringat urusan penting dan mengajukan usul. Tapi bukankah runtuhnya kota bawah tanah baru akan terjadi besok? Masih ada waktu. Bagaimana kalau kita turun dulu untuk melihat keadaannya? Haeseon menjelaskan dengan nada kecewa. Pintu kembali sudah digunakan 3 kali. Jadi tidak bisa dipakai lagi. Menyadari hal tersebut ia terkejut dan bertanya pintu kembali 3 kali lalu ia menjelaskan fungsinya ini disediakan bagi mereka yang ingin mundur saat bertempur dengan menggunakan benda khusus untuk membuka pintu. Haeseon menekankan hal penting, tapi sebuah kota bawah tanah hanya boleh menggunakan pintu kembali maksimal 3 kali. Kau tidak tahu hal ini. Membuat Yu Zhen sangat terkejut ada benda seperti itu. Ia mulai menceritakan tantangan yang mereka hadapi. Pasukan terdepan berasal dari perkumpulan Hwarang, tim pertama yang mencoba menaklukkan kota bawah tanah tapi mereka gagal. Setelah kegagalan pertama saya mengirim tim lain. Kedua kalinya adalah tim gabungan dari perkumpulan Hwarang dan perkumpulan HMI. Namun mereka tidak lebih baik dari tim pertama terakhir. Saya mengirim tim ketiga tapi tetap saja gagal. Tim ketiga terdiri dari para pengemban kesadaran dari berbagai penjuru dunia. Namun meski begitu mereka tetap gagal. Setelah itu tak ada lagi yang berani mencoba. Haeseon kemudian memberikan saran dan peringatan. Tentu saja sebelum runtuhnya kota bawah tanah terjadi. Kau bisa turun menantangnya kapan saja. Namun seperti yang kukatakan ini mengharuskan kita mempertaruhkan nyawa sendiri. Jadi tak ada lagi yang berani menginjakkan kaki di sana. Kau terkejut dan segera menoleh lalu bertanya. Jika begitu sulit ditaklukkan bukankah tempat itu juga akan sangat berbahaya jika terjadi banjir? Ia pun menjelaskan secara rinci kesulitan yang ada di dalamnya. Seperti yang kau ketahui medan di kota bawah tanah inilah yang menjadi penentu tingkat kesulitannya. Bergerak di sana sangatlah sulit. Untungnya monster di dalamnya sudah dipastikan tidak terlalu merepotkan. Yang benar-benar membuat kota bawah tanah ini sulit adalah medannya. Haisen mengangkat tangan dengan ekspresi percaya diri dan tegas. Jadi kita tidak akan mengalami masalah. Banyak senjata modern tidak bisa dibawa melewati gerbang teleportasi sehingga kita akan berada dalam posisi lemah di dalam. Namun begitu pertempuran terjadi di luar, keunggulan akan berada di pihak kita. Ia juga sudah menyiapkan rencana sebelumnya. Kita hanya perlu mengatasinya dengan senjata. Eugene menoleh dengan sikap dingin dan menegur. Lalu untuk apa kalian memanggilku? Kalian sendiri bisa mengendalikan situasi dengan roket dan senapan. Haisen terlihat canggung segera mundur dan berkata terbata-bata. Memang benar begitu, tapi orang yang terbangun juga penting. Ia pun menjelaskan tugas tersebut secara singkat. Orang yang terbangun akan bersiap di samping saat kita menjalankan misi. Jika monster berhasil menerobos garis pertahanan pertama kita akan membutuhkan bantuan kalian. Haisen juga tidak lupa mengingatkan. Lagi pula kita tidak tahu apa-apa tentang monster pemimpinnya. Jadi harap selalu siap untuk bertempur. Eugene pun segera menyetujui tugas tersebut. Baiklah. Kemudian ia agak malu-malu mendesakmu untuk kembali. Baiklah, mari kita kembali ke ruang tunggu. Para pengaktif lainnya seharusnya sudah tiba juga. Di depan sebuah kafe tergantung papan bertuliskan ruang tunggu pengaktif. Pintu perlahan terbuka dan satu kaki melangkah masuk. Orang-orang di dalam serentak menoleh. Itu bukan. Kemudian kerumunan itu meledak dalam seruan kaget. Itu Jiang Yuzhen. Apakah Jiang Yuzhen juga ikut dalam barisan kali ini? Dia adalah pengaktif tingkat A ke-11. Tiba-tiba ia mengangkat alis menunjukkan ekspresi terkejut. Yuzhen segera mengenali orang di hadapannya. Kita bertemu lagi. Ia mengangkat sudut bibir lalu bertanya dengan penuh minat. Sepertinya kita memang sering bertemu. Sikap Jeonseon tidak terlalu ramah. Jiang Yuzhen. Sebelumnya ia menerima tugas yang diperintahkan oleh Sang Ho. Jeonseon, aku punya tugas untukmu. Keduanya terlibat dalam pembicaraan rahasia. Setelah menerima tugas, Jeonseon membelalakan mata tampak terkejut. Ia terlihat sangat puas lalu memastikan kembali. Kamu pasti bisa menyelesaikannya kan? Itulah alasan ia berada di sini. Yuzhen mengingat kembali masa lalu. Maaf, aku duluan masuk di stasiun Seoul. Tapi Dungeon 5 bintang juga bukan hal besar. Matanya menjadi tajam lalu ia bertanya. Tidak sampai butuh satu tim penuh kan? Benar kan? Tiba-tiba Jeonseon tersenyum sinis. Ia mendekat berkata dengan nada menantang. Sepertinya peristiwa aku menginjak kepalamu masih terasa seperti kemarin. Kelihatannya kamu memang sudah jauh lebih kuat. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Apakah Jeonseon dan Jiang Yuzhen pernah bertengkar sebelumnya? Apakah dia pernah mengalahkan Jiang Yuzhen? Entahlah, apakah Jiang Yuzhen sebenarnya tidak sehebat kabar angin. Wajahnya berubah muram lalu ia tertawa dingin. Kurang ajar, Yuzhen membelalakan mata langsung menantang. Mau bertarung? Ia pun tersenyum tanpa rasa takut. Yisan segera melerai. Tenanglah, jangan begini. Bukankah besok saat melewati Dungeon kita akan menjadi rekan seperjuangan? Jeonseon tetap tidak mau mengalah dan terus menyindir. Sepertinya kamu hanya tenaganya saja yang bertambah tapi tetap saja kekanak-kanakan. Jangan terburu-buru begitu.
Ia bahkan sengaja menekankan hal-hal yang perlu diperhatikan. Di medan perang satu kesalahan saja bisa mengakibatkan nyawa melayang. Eugene langsung terbakar amarah setelah mendengarnya. Siapa kau berani-beraninya menasihati aku? Saat itu He-san terpaksa menariknya keluar. Eugene sudahlah. Ia mencoba menjelaskan untuk meredakan ketegangan. Yi Jianhui adalah komandan pasukan awak Caned yang dikirim sebagai bala bantuan kali ini. Eugene menggigit bibir dengan marah sambil menatap punggungnya. Setelah beberapa saat He-san akhirnya bisa bernapas lega. Beberapa waktu kemudian ia pun kembali tenang seperti semula. Baiklah, anggap saja begitu. Eugene kembali duduk dan meminta dengan nada memohon. Bisakah kau mencarikan informasi tentang keadaan dalam penjara bawah tanah itu? He-san terkejut mendengar permintaannya. Ia balik bertanya dengan wajah kebingungan. Kita akan segera melakukan penyerbuan ke penjara bawah tanah. Untuk apa kau butuh informasi dalamnya? Eugene tidak menjawab melainkan mencoba menggali lebih dalam dengan hati-hati. Apakah ini rahasia militer? He-san akhirnya meluruskan lalu berjalan di depan untuk memimpin jalan. Bukan, informasi dalam penjara bawah tanah itu terbuka untuk umum. Kalau kau butuh aku akan mencetaknya sekarang juga. Ayo pergi. Jianhui menoleh dengan tatapan penuh tanya. Informasi penjara bawah tanah. Tak disangka ia pun segera menangkap maksudnya. Sebuah penjara bawah tanah bintang 6. Berdiri di hadapannya Eugene tak bisa menahan decak kagum. Energi yang dipancarkannya memang luar biasa. Tidak heran ia dijuluki penjara bawah tanah terkuat. Tiba-tiba terdengar seruan yang membuatnya menoleh terkejut. Hei Kang Eugene. Jianhui berdiri di eskalator dengan tangan bertolak pinggang bertanya dengan heran. Apa yang kau lakukan di sini? Ia tersenyum angkuh dengan penuh keyakinan. Apalagi yang bisa kulakukan di penjara bawah tanah? Tentu saja membersihkannya. Jianhui balik bertanya dengan kaget. Kau gila. Namun Eugene tersenyum puas dengan dirinya sendiri. Sama sekali tidak. Sebenarnya aku memang gila karena mau membagi poin pengalaman dan rampasan perang kepada militer dan awak Caned lainnya. Jianhui tetap bersikeras mengingatkan. Ini penjara bawah tanah yang membuat 3 pasukan awak Caned terkuat pun gagal total. Kau benar-benar ingin mati. Ia terus menduga-duga sambil memperingatkan. Kalau kau kembali lewat gerbang teleportasi itu. Tiba-tiba Eugene melirik dengan tatapan tidak suka. Hei, kau bicara terlalu banyak. Ia langsung menebak apa yang ada di benak gadis itu. Kau takut ya? Eugene mengulurkan tangan siap bertindak. Rupanya kau takut tidak bisa menggunakan gerbang teleportasi itu. Kalau takut duduk saja menunggu ajal. Sebelum bertindak Eugene menoleh sambil tersenyum sinis. Anak kucing pengecut. Seketika itu juga ia lenyap di balik pintu ruang rahasia. DN-11 tertinggal di tempat hanya bisa memaki dengan geram. Jiang Eugene, dasar kau. Tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Shang Hao menatap keluar jendela lalu mengangkat telepon. Baik Pak Menteri. Dari seberang terdengar suara penuh kemarahan. Ketua Li, apa-apaan ini? Ia mendengarnya dengan bingung tidak mengerti apa yang terjadi. Maksud Bapak apa? Penelepon menekankan apa yang telah terjadi. Yang saya maksud adalah Li DN-11 itu. Apakah kau hendak ingkar janji dan pergi membersihkan penjara bawah tanah itu? Mendengar itu Shang Hao sontak membelalakan mata. Ia hanya bisa berusaha menenangkan keadaan untuk sementara. Maaf, setelah saya memastikan duduk perkaranya akan saya hubungi kembali. Wajah Shang Hao berubah drastis, bingung sekaligus marah. Bagaimana ZN-11 bisa masuk ke penjara bawah tanah? Apa yang ada di pikirannya? Sepertinya baru saja terjadi pertempuran sengit di tempat ini. DN-11 mengamati sekitar dengan hati-hati. Di mana-mana terlihat jejak pertempuran para makhluk itu telah dilumpuhkan. Ia cepat memperkirakan jumlahnya 10, tidak seharusnya sekitar 20. ZN-11 pun tak bisa menahan rasa kagum. Ketika kau bilang hendak membersihkan penjara ini sendirian, kupikir kau sudah gila. Sekarang aku paham. Ia mendongak menatap lorong panjang di depannya. Meski begitu, ZN-11 tetap mempertahankan sikap meremehkan. Dengan tingkat kemampuanmu kau bahkan tidak bisa mendapatkan batu pulang apalagi membersihkan seluruh penjara. Eugene menutup wajahnya untuk menghindari serangan. Ia menyeringai menunggu pemberitahuan peningkatan pengalaman muncul akhirnya datang juga. Lalu Eugene berseru menyebut namanya Loki. Kemudian ia segera memberi perintah serang tubuhnya. Setelah Loki menyerang ia bangkit dengan kesakitan sambil mengerang. Eugene memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke punggungnya. Ia segera memanggil senjatanya. Panggil palu. Eugene mengayunkan palu sekuat tenaga. Sistem terus mengirimkan pemberitahuan naik tingkat, kau telah mencapai level 40. Kau telah membuka hak istimewa level 40. Ia segera melompat berdiri, wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan. Hebat sekali, akhirnya naik ke tingkat 40. Bili-bili berdiri di belakang terus melambai sambil memuji sang guru. Luar biasa, kau hebat sekali. Lalu ia berbalik dengan semangat memeluknya dan bertanya. Dari mana kau belajar kalimat itu? Loki juga bisa bicara dengan baik. Saat itu Yuzen ikut angkat bicara mengingatkan. Loki, kurasa kau terlalu banyak menonton televisi. Ia tak lagi berlama-lama berbalik dan mendesak. Pokoknya jangan bermain-main lagi, segera bertindak. Tiba-tiba Yuzen berhenti, melangkah, matanya terbelalak lebar. Ia menunduk ke bawah mulai merasa sedikit bingung. Tiba-tiba Yuzen terlihat penuh rahasia mengenang masa lalu. Itu tanda yang ditinggalkan oleh guru ukir di hadapanmu. Ia segera teringat pernah mendengar hal itu. Tempat suci Anfan yang legendaris telah muncul. Ia mengenali bangunan menjulang yang pernah disebutkan oleh Fute dataran tinggi Tate. Ia ingat sedikit tentang tempat itu yang juga dikenal dengan nama lain. Kuil raksasa. Berdiri di hadapannya Yuzen menyadari inti masalah lembah ini mungkin penyebab kegagalan saat menyerbu makam kuno. Kemudian ia segera membuka antarmuka sistem. Tepat waktu hak istimewa tingkat 40 terbuka. Selanjutnya sistem menampilkan 3 pemberitahuan baru. Anda telah membuka keterampilan profesi rohaniwan. Tingkat 1 zirah gaib menarik roh gentayangan untuk mengelilingi pengguna.
Roh-roh ini dapat bergerak sendiri dan mampu melindungi pengguna dari bahaya luar. Pengguna dapat memulihkan tenaga dengan menyerap roh melalui ikatan rohani. Jumlah pengikut 010. Tingkat 1 tombak gaib. Memanggil tombak panjang yang terbuat dari roh pengikut untuk menyerang musuh. Tombak gaib akan terus mengejar musuh hingga mengenai sasaran. Penggunaan tenaga gaib 1. Yuzhen tampak puas tersenyum misterius. Bayangan saat ia terbaring gemetar memohon belas kasihan, tolong selamatkan aku. Saat itulah ia mempelajari ikatan rohani saat mengobati Shungu. Yuzhen merasa sangat gembira penuh keyakinan. Akhirnya aku bisa menggunakan keterampilan yang lebih tinggi ini, versi peningkatan dari ikatan rohani. Setelah berpikir sejenak, Yuzhen segera memutuskan meningkatkan keterampilan zirah gaib ke tingkat 10. Ia mengangkat kedua tangan bersemangat memerintahkan, wahai roh gentayangan, datanglah ke sisiku. Sistem segera memperbarui jumlah pengikut. Jumlah pengikut 100.100. Yuzhen merentangkan tangan penuh harap. Luar biasa. Selanjutnya sistem terus menampilkan pemberitahuan pembaruan. Anda telah membuka keterampilan profesi prajurit. Senjata prajurit pedang tusuk berubah wujud. Anda telah mempelajari teknik pedang tusuk dan keterampilan membelah pedang. Terakhir ia mendongak memandang ke tempat yang tinggi. Sementara Bilibili juga melihat, tiba-tiba menyadari. Apa itu? Yuzhen tersenyum kecil, wajahnya penuh harap. Ia mendongak ke atas dan berseru dengan penuh semangat, cepat keluar Sin. Sistem juga mengirimkan pembaruan terbaru. Segel yang membelenggu batu hantu angin telah terlepas. Sebuah telapak kaki berbulu yang besar jatuh ke tanah. Dan mulutnya yang dilapisi zirah mulai terlihat. Akhirnya ia muncul dan mengeluarkan ringkikan yang gagah perkasa. Kuda hantu yang dipanggil sejuta kali itu bagaikan kuda kecil yang menggemaskan skor kuda perang yang takkan pernah berhenti berlari meski nyaris mati. Penggunaan daya sihir 30 pengaruh yang dibutuhkan 1 keterampilan bayangan terbang. Penggunaan tenaga gaib 30 pengaruh yang dibutuhkan 1 keterampilan bayangan gelap. Sin, apakah kau masih ingat aku? Yujin yang berdiri di belakang pun memahami situasi, bahkan Loki pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia bahkan sangat menyukai wujud bonekanya. Kemudian ia berbalik dan mendesak semua orang. Sebaiknya kita tunda reuni yang mengharukan ini dulu. Sekarang ayo cepat pergi, waktu kita tidak banyak. Tiba-tiba ia mengeluarkan ringkikan marah dan langsung melesat ke arah Zhang 11. Ia sudah siap melancarkan serangan keterampilan. Zhang 11 langsung menerobosnya bagian belakang kepalanya. Keterampilan roh terbang, tak lama kemudian ia roboh ke tanah. Ia melangkah maju dan mengamati sekeliling, pasti ada di sekitar sini. Tiba-tiba Zhang 11 berhenti melangkah dan menemukan sesuatu. Melihat ada benda terbang di udara, ia segera mengenali bahwa itu adalah Zhang 11. Setelah melihat dengan jelas, ia berkata dengan nada jijik, seekor makhluk panggilan yang bisa terbang, sungguh trik yang licik. Aku harus segera bertindak. Tiba-tiba ia melihat seutas tali yang melilit akar pohon di situ. Zhang 11 melihat tali itu dan teringat alasan mengapa penjara bawah tanah belum bisa dibersihkan hingga kini. Bukan sekadar soal jurang yang tak bisa diseberangi. Ia mampu menyelesaikan tugas berat ini, aku masih bisa memanfaatkan orang yang bisa terbang untuk menyeberangi jurang dengan mudah. Zhang 11 tetap waspada terhadap bahaya, tapi untuk menyeberangi jurang ini hanya ada 3 makhluk penjaga batu kembali. Setelah melihat hal itu, kami memutuskan untuk menghentikan serangan. Ia sudah menduga penyebab masalahnya adalah kami menemukan bahwa dibandingkan membersihkan penjara bawah tanah, melakukan pelarian massal lebih menguntungkan kami. Dengan begitu wilayah ini akan hancur dan kami bisa membangun kembali wilayah yang baru. Zhang 11 juga sangat paham siapa yang akan mengendalikan situasi, meski aku tidak tertarik dengan permainan politik ini. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua perkumpulan, bukan urusanku. Tiba-tiba ia menggenggam tali itu erat-erat bertekad untuk mencobanya. Namun bagaimana jika ada yang bisa membersihkan penjara bawah tanah sementara perkumpulan Huaju tidak mampu? Zhang 11 tetap bertekad untuk menyingkirkan Yujin. Dan juga harus membersihkan 1 orang lagi. Sikapnya saat itu sangat tegas, tunggu saja demi kedudukan perkumpulan Huaju. Zhang 11 tanpa ragu langsung memanjat tali itu dengan cepat. Aku harus menghentikan Chang Yujin membersihkan penjara bawah tanah. Adegan beralih ke pemandangan di luar penjara bawah tanah 1 jam sebelum pelarian massal dimulai. Saat acara berlangsung, perkumpulan Bunga Ombak sedang mengadakan konferensi pers Li Shanghao. Para wartawan di bawah panggung terus bergerak gelisah sambil bertanya ketua Bunga Ombak. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan 2 orang yang memasuki kota bawah tanah bersama Li Kuanxi dan Jian Yuzhen bisa selamat kembali? Saat itu ia membelalakan mata dan dengan tegang meyakinkan, menurut saya hampir mustahil. Seorang wartawan mengangkat tangan dan bertanya dengan raut cemas. Masih tersisa 1 jam lagi sebelum kota bawah tanah ditaklukkan sejauh yang kami tahu. Li Kuanxi adalah adik Anda, apa perasaan Anda sekarang? Wajah Shanghao langsung muram dan menekankan, apakah Anda serius menanyakan hal ini? Seluruh tubuhnya gemetar terbata-bata saat balik bertanya, salah satu anggota keluarga saya akan segera tiada. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, menurut Anda bagaimana perasaan saya? Wajah Shanghao semakin muram dan menundukkan kepala. Tiba-tiba ia berdiri dengan tiba-tiba dan mengumumkan, saya akan mengakhiri sesi tanya jawab. Para wartawan langsung berdiri dan protes, tunggu dulu ketua Bunga Ombak. Tiba-tiba seseorang mendorong pintu dan masuk sambil memuji, Anda melakukan hal yang tepat ketua. Shanghao berpura-pura tenang dan menanyakan keadaan, tentu saja bagaimana situasi di kota bawah tanah. Orang itu segera melaporkan belum ada reaksi dari penghalang. Setelah mendengarnya ia puas dan memberi perintah, bagus sekali, pergilah ke pos komando. Orang itu tampak bingung melihat ekspresi Shanghao, baik Anda bilang bagus sekali. Ia menatap punggung Shanghao yang pergi dengan penuh tanda tanya. Meski ia ketua perkumpulan, tapi bukankah sikapnya terlalu dingin? Bahkan adiknya sendiri hanya dianggap sebagai pion dalam mengelola perkumpulan. Dari luar pintu terdengar teriakan memohon, tolong biarkan kami masuk. Jian Yuzhen adalah ketua perkumpulan kami, siapa yang bertanggung jawab di sini? Shanghao melihat situasi itu dan wajahnya langsung berubah, ribut apa ini? Asistennya menatap kerumunan dan menjawab dengan ragu, sepertinya mereka adalah anggota perkumpulan ada milik Jian Yuzhen.
Mendengar hal itu ia terdiam sejenak lalu mengusap dagu dan memuji kerja bagus sayang kau boleh istirahat sekarang. Saat itu Bibi tiba di lokasi dan melihat sekeliling dengan terkejut ini kuil raksasa. Anda bilang tempat ini bisa dipercaya guru. Yuzen pun mengangguk setuju ia memang terlihat cukup mengerikan. Apakah benda-benda ini bisa berubah menjadi boneka? Ia menatap lurus ke depan dan menyimpulkan ya hanya ada satu cara untuk membuktikannya. Kemudian Yuzen berbalik dan memberi perintah Loki coba yang itu. Loki segera menurut dan terbang langsung ke arah sana batu yang semula dia mulai berguncang hebat. Beberapa saat kemudian wajah ukiran muncul di permukaan batu. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba menghantam tanah. Setelah uji coba berhasil Yuzen pun terkejut ternyata berhasil apakah itu hanya batu biasa. Tiba-tiba keduanya mundur dengan panik. Yujin mengeluarkan keringat dingin waspada terhadap bahaya tampaknya situasi sudah aman. Ia dan gadis kecil itu terjebak tanpa jalan keluar Yujin tersenyum kecil lalu dengan cepat. Menduga orang itu apakah ini perangkap yang akan aktif saat seseorang memasuki area tertentu. Ia mengamati benda di depan dengan penuh kehati-hatian. Patung itu tak memiliki daging maupun jiwa sehingga kemampuan memanggil arwahnya tak berguna. Yujin melangkah maju mencabut senjatanya dengan senyum penuh semangat ia berkata. Manfaatkan kesempatan ini saatnya meningkatkan keterampilan kelas prajurit. Zeinhis berdiri di dahan pohon tinggi sambil mengamati. Ia menyaksikan pertempuran itu dan bertanya-tanya bukankah dia seorang pemanggil arwah. Mengapa sekarang terlihat seperti kelas prajurit yang terbangun? Zeinhis menunduk wajahnya penuh kekaguman siapa sangka. Patung-patung ini ternyata adalah boneka. Menghadapi kekuatan yang mengerikan ia harus sangat berhati-hati jika ada yang nekat. Memasuki area pemujaan mungkin sudah dikepung dan dikalahkan. Bagaimanapun Zeinhis terpaksa mengakui Jiang Yujin ini nalurinya lebih tajam dari yang kubayangkan. Setelah bertempur ia terengah-engah tampak sangat lelah. Yujin menyadari kekuatan lawannya lalu berkata dengan percaya diri namun aku mulai melihat. Akhir dari semua ini jumlah mereka yang banyak bukan berarti mereka kuat. Tiba-tiba ia mengalihkan pandangan namun Yujin merasa was-was terhadap tiga makhluk itu. Mereka membuat bulu kuduku merinding sejak awal. Ketiga makhluk itu mereka hanya memiliki satu mata di dahi. Di sisi lain seseorang masih bekerja keras palu terus berdenting keras. Yujin tetap bertahan dalam pekerjaannya. Bibi menunggu lama lalu berseru gembira kakak mengalahkan boneka terakhir. Tuan dari kejauhan ia juga memperingatkan Bibi tenanglah. Bahaya. Yujin menatap batu di hadapannya ragu batu pemuli ini memancarkan cahaya begitu terang. Apakah ini pertanda neraka air bah besar akan terjadi? Ekspresinya berubah serius ia berkata dengan tergesa-gesa. Ada waktu lagi harus segera diselesaikan. Yujin menatap makhluk di depannya mengenali raksasa bermata satu. Salah satu keturunan ras raksasa kuno. Ia sangat memahami sifat makhluk itu meskipun raksasa bermata satu juga keturunan ras raksasa. Seperti Orcus tapi mereka sangat berbeda. Mereka tidak sekejam dan sebuas Orcus. Yujin paham keunggulan mereka raksasa bermata satu. Mewarisi kecerdasan dari ras raksasa. Ia juga mengakui kecerdasan dan kekuatan mereka kecerdasanlah yang membuat peradaban mereka. Berkembang pesat mereka sangat kuat cukup untuk menjadi penjaga terakhir kuil ini. Raksasa bermata satu itu tiba-tiba berbicara mengakui dengan terkejut aku. Sangat terkejut tak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mendengar itu Yujin mengangkat kepala terkejut kau mengenaliku ya segera. Membenarkan benar. Raksasa bermata satu itu menatap lurus mengenali nama perusak raksasa bisa berubah wujud. Lalu ia menyadari identitas Bibi penyihir ilusi. Terakhir raksasa itu memastikan identitasnya dan pembasmi arwah. Yujin menjawab dengan sombong ternyata aku cukup terkenal ya. Ia mendongak berpura-pura tenang dan terkendali. Bagaimana mungkin aku tak tahu siapa kau? Si raksasa bermata satu sengaja menekankan bahaya kaulah sang maut dan ia pun tak lupa memuji pencapaiannya juga raja yang tak mati. Melihat mereka berubah Yujin terkejut lalu mendongak membesar ya. Si raksasa bermata satu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi lalu menghantamkannya dengan ganas. Woki melihat hal itu pun berteriak sambil menyerbu ke depan gada bergerigi itu seketika menghantam. Ke arah kepalanya tiba-tiba mereka membeku menampakkan raut wajah yang mengerikan. Yujin saat itu masih bertanya dengan sombong kalian juga dikirim oleh Canet. Bebe langsung melompat merasa lega kupikir aku akan mati. Si raksasa bermata satu menjelaskan dengan nada pasti Canet adalah tatanan baru alam semesta. Untuk mengembalikan segala sesuatu ke jalurnya yang seharusnya. Kau takkan mampu menghalangi pasukan Canet. Ia juga menegaskan dengan tegas sejak kau meninggalkan Anven. Kau sudah kalah mendengar itu ia langsung menggertakkan. Gigi dengan marah kapan aku melarikan diri. Namun si raksasa bermata satu justru tenang mengungkapkan penyebabnya sifat tergesa-gesamu. Itulah yang membuatmu gagal. Yujin tiba-tiba tertawa sinis selalu memperingatkan jangan bicara omong kosong ia mengangkat senjata. Lalu menyerang sambil berteriak diam dan mati saja. Senjata Yujin menusuk matanya ia tersenyum angkuh dan puas. Tiba-tiba dari kejauhan ada sesuatu yang melesat. Cepat kedua tangan raksasa itu saling mengunci erat. Si raksasa bermata satu hendak meremukan Yujin lalu berkata, sekarang kau boleh beristirahat. Saat itu si raksasa bermata satu mengangkat kedua tangannya lalu menggenggam erat. Ia mengaum semoga kalian beristirahat dengan tenang. Si raksasa bermata satu seolah mengucapkan mantra keterampilan badai namun sebelum sempat melakukan apa-apa Yujin sudah melompat dengan cepat mengayunkan pedang memutuskan jarinya. Setelah mendarat ia tertawa kecil istirahat apanya. Omong kosong Bebe bertanya khawatir tuan apakah Anda baik-baik saja. Yujin bertanya dengan bingung bagaimana matanya ditusuk tapi masih baik-baik saja. Lebih dari itu muncul pemberitahuan tiba-tiba si raksasa bermata satu sedang menyembuhkan lukanya sendiri. Jari-jari si raksasa bermata satu mulai tumbuh kembali dengan cepat ia berkata dengan kesal ini tidak adil. Pemandangan beralih ke pos penjagaan nomor 4 sebuah suara terdengar kami. Tidak meminta kalian membiarkan kami masuk tanpa alasan. Anggota regu Myongjin sedang berselisih dengan para penjaga. Ia adalah ketua perkumpulan kami. Kami harus tahu bagaimana kejadiannya bukan.
Sang prajurit menjawab dingin, apa yang kalian dengar di berita itulah yang sudah terjadi. Tak ada gunanya berdebat lagi jika kalian tidak pergi, kami akan mengusir kalian secara paksa. Jiwon saat itu tampak sangat cemas. Terpikirkan Eugene, ia bertanya lirih, kau benar-benar baik-baik saja? Jimin melihat kakaknya yang diam lalu menundukkan kepala. Jiwon berbisik pada dirinya sendiri, jika kau tak bisa kembali hidup-hidup, aku tak bisa. Ia mengangkat tangan menutupi wajah, berdoa dalam hati untuk Gujin. Pulanglah dengan selamat. Di sisi ini, Deangsi berdiri di atas batu tinggi mengamati pertempuran yang sedang berkecamuk. Ia melihatnya tengah berjuang mati-matian. Kini ia bertarung sendirian melawan para raksasa bermata satu itu. Tubuh mereka yang raksasa memancarkan kekuatan dahsyat dan mampu menyembuhkan luka dalam sekejap. Aku rasa ia tak akan bertahan. Pandangan Deangsi terpaku mengamati dengan saksama. Dalam hatinya ia bertanya, apa yang akan kau lakukan Jiang Yuzhen? Di sisi lain Yuzhen mengeluarkan jurus belah tubuh. Sebuah tebasan tajam dari atas ke bawah membelah tubuh raksasa bermata satu itu. Namun seketika seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berdesi seperti listrik. Lalu lukanya mulai pulih. Ia mengumpat, sial. Yuzhen melirik ke arah gumpalan cahaya energi yang bergerak di belakangnya. Ini takkan ada habisnya. Penjara bawah tanah sewaktu-waktu bisa diterobos. Aku tak pernah tahu raksasa bermata satu memiliki kemampuan penyembuhan diri. Kini ia murka menggigit bibir dengan keras. Memang ini wilayah mereka, tapi ini terlalu tak adil. Tiba-tiba mata Yuzhen membelalak. Tunggu, wilayah. Setelah dipikir-pikir, tempat ini adalah kuil para raksasa. Dan para raksasa bermata satu itu tengah menjaga kuil ini. Ia berpikir dalam hati, mungkin ada caranya. Ujin berkata, Stonehead Bebe, aku butuh kalian menahan mereka beberapa menit. Bebe bertanya dengan bingung, apa? Tuan, bagaimana kami bisa melakukannya? Ia mengusap kepala gadis kecil itu sambil berkata, aku percaya padamu. Kemudian mereka dengan ganas mendekati Bebe dan Rocky. Gadis kecil itu ketakutan hingga keringat dingin bercucuran. Maaf, tapi bisakah kalian berhenti sejenak? Tiba-tiba Yuzhen melompat turun. Ia melompat ke atas patung yang terpencil itu. Patung itu sangat besar, seolah sengaja dibuat agar semua tahu ini kuil para raksasa. Setelah menemukan rahasia, Yuzhen pun mengerti alasannya. Di dalam kuil tersimpan benda suci yang dapat memberikan kekuatan kepada pengikutnya. Di sini mereka jelas diberi kemampuan pemulihan. Jika tebakanku benar, benda suci itu adalah... Raksasa bermata satu itu marah dan menghambur ke arahnya sambil mengumpat. Keparat, bagaimana berani kau menginjak patung dengan kaki kotormu? Namun ia hanya mencibir tak peduli. Kenapa harus marah-marah? Aku kan tidak melakukan apa-apa. Raksasa itu semakin murka, nyahlah. Kemudian Yuzhen mengeluarkan jurus pamungkasnya. Patung di depannya hancur berkeping-keping, kilatan listrik berhamburan. Raksasa bermata satu itu tak tahan lagi mengayunkan gada berduri ke arahnya keparat. Namun ia justru semakin bersemangat jurus pamungkas. Sebuah tebasan muncul memisahkan kepala dari tubuhnya lalu menghantam dengan keras. Leher dan badan tanpa kepala itu jatuh, darah hitam berhamburan. Eugene melihat hasilnya lalu berkata dengan puas, sempurna, sekarang tebasanku benar-benar tepat sasaran. Kemudian ia menatap kerumunan dan bertanya, dengan berani kalian bilang aku lari? Eugene menatap panel sistem dengan cemas. Kalian berdua kalau mau mengalahkanku lebih baik serang bersamaan. Setelah bertarung ia telah mengalahkan dua makhluk itu. Memang ada beberapa benda yang dapat meningkatkan atribut kekuatan. Saat itu sistem terus menampilkan notifikasi hadiah. Kau mendapatkan sabuk raksasa. Kekuatan 5 pertahanan 2. Kau mendapatkan air mata raksasa kekuatan 3. Tiba-tiba Bibi berlari menghampiri dan bertanya dengan cemas. Tuan, apakah Tuan tidak terluka? Eugene menatap panel sistem dengan cemas, merasa gelarnya hampir tidak bisa dipertahankan. Rasanya gelarku hampir tidak bisa dipertahankan, atribut kekuatanku sudah menyamai atribut sihir, tapi tidak masalah. Ia berbalik dan melangkah beberapa langkah ke depan lalu menekankan. Pulanglah. Bibi pun gembira melompat-lompat mengikuti dari belakang, pulang nonton film. Tiba-tiba Eugene mengernyitkan dahi, heran mengapa batu kembali kota hilang. Gadis kecil itu semakin bingung dan balik bertanya, bukankah Tuan yang mengambilnya? Ia menoleh ke satu arah dan menduga apakah ada makhluk halus yang mencurinya. Ada yang membawa batu kembali kota, apakah kalian mencarinya? ZN-11 berdiri di sana dengan senyum puas. Shang Hao dengan licik mengatur tugas agar Jiang Eugene terlibat dalam aksi pembebasan narapidana yang akan terjadi di stasiun. ZN-11 terkejut mendengarnya Jiang Eugene mengapa bisa begini. Menguasai rahasianya sama dengan melakukan aksi pembebasan narapidana. Ia berpesan agar mengamati Jiang Eugene dengan saksama, melihat apa yang bisa ia lakukan dan keterampilan apa yang digunakannya. Shang Hao memperhatikan setiap detail, jika ia punya rekan, siapa rekan itu dan sebagainya. Cari semua informasi yang bisa ditemukan. ZN-11 menghela napas dalam-dalam, artinya aku harus mengawasinya. Tidakkah orang dengan tingkat rendah bisa melakukannya? Namun Shang Hao menegaskan, tidak hanya kau yang bisa melakukannya. Sebenarnya aku sangat ingin Jiang Eugene berada di pihak kita. Tapi ia sudah membentuk kekuatan independen perkumpulan Adan. Jadi ia sudah lama mengincar mangsanya. Bagaimanapun jika ia bisa membersihkan penjara sendirian dalam waktu singkat, tak lama lagi ia akan mengacaukan pasar batu darah. Pandangan Shang Hao penuh bahaya jika kita tidak bisa mendapatkannya. Menghadapi Eugene, ZN-11 masih ingat pesannya, sebaiknya singkirkan dia sebelum menimbulkan dampak lebih besar. Saat itu Bibi bertanya dengan heran, guru, siapa dia? ZN-11 tampak tertarik, aku cukup terkejut, siapa sangka kau benar-benar bisa membersihkan penjara ini sendirian. Ia menilai, kukira kau akan menggunakan trik aneh, tapi aku harus mengakui kau memang kuat. Namun Eugene langsung menyangkal, pengakuanmu tidak berarti apa-apa bagiku. Ia segera menuntut aksi pembebasan narapidana akan segera dimulai, kembalikan batu itu padaku. Deangsi murka tak terkendali, tanpa sepatah kata pun langsung menerjang seperti harimau, namun Jiang Yuzhen dengan sigap menahan serangan tersebut. Apa yang kau lakukan? Deangsi berkata perlahan, aku punya alasan kuat, kau tak tahu. Aku tak bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup dari sini. Sementara itu di markas keamanan keempat sebuah suara terdengar, kau benar-benar tak masuk akal.
Saat ini kerusuhan terjadi di jalanan dan kami terkait langsung dengan pihak yang terlibat dalam insiden ini. Tapi kau malah menyuruh kami mencari tahu lewat media, mana logikanya? Tiba-tiba Xiang Hao muncul dan bertanya apa yang kalian permasalahkan di sini. Begitu melihat wajahnya orang-orang langsung menjadi waspada, apakah dia anggota perkumpulan Walang. Minca segera menjelaskan, saya anggota perkumpulan Adan. Kami datang ke sini karena mendengar ketua kami masuk ke labirin bawah tanah itu. Saat itu Xiang Hao menilai dalam hati ketua dan anggotanya sama saja benar-benar tak tahu aturan. Diangsi jelas terpancing emosinya hingga menyerang Jiang Yuzhen. Nona Han tetap tenang dan melanjutkan perundingan karena terobosan labirin bawah tanah akan segera terjadi. Sebaiknya kalian menjaga ketat area yang akan ditembus. Setelah kami berhasil mencegah terobosan labirin, barulah kami bertanggung jawab atas ganti rugi kerugian yang ditimbulkan. Min Ken tanpa terkejut Cheng Jiu berkata dengan nada kesal. Bagaimana bisa ada terobosan labirin, kakakku pasti segera memecahkan penghalang dan keluar. Xiang Hao meliriknya tajam dalam hati mencibir. Anak ingusan seperti ini. Saat itu pula para penjaga melaporkan dengan panik. Penghalang-penghalang tidak bereaksi lagi. Seketika keramaian menjadi geger, tidak mungkin dia keluar apa-apaan ini. Asap tebal bergulung-gulung memenuhi seluruh ruangan. 1 jam sebelumnya pertarungan antara Deangsi dan Yuzhen masih berlangsung sengit. Ia terus menyerang tanpa henti. Sementara itu Yuzhen hanya mampu bertahan. Zheangxi tiba-tiba berseru erzi jurus. Ternyata ia kembali menggunakan jurus bayangan terbang. Serangan itu benar-benar mengenai Yuzhen sial. Dalam sekejap Deangxi sudah berpindah ke belakang Yuzhen. Ujung pedangnya tajam menusuk ke arah Yuzhen. Saat itu Yuzhen merasa tak berdaya, aku tak bisa menghindar. Akhirnya Yuzhen terkena serangan telak. Bibi yang berdiri di sudut melihat kejadian itu dan menjerit ketakutan guru. Tua tiba-tiba tumpukan batu besar melayang ke arah Zheangxi. Seekor makhluk raksasa menggemuruh mendekatinya. Deangxi mencibir jijik, makhluk golem berjenis pemutar. Hanya tahu badannya besar, sekarang aku tahu intinya di mana. Ia yakin mengalahkannya sangat mudah. Makhluk raksasa itu mengaum dahsyat. Lok. Pemberitahuan sistem perisai gaib telah aktif, kau telah menyerap 2 jiwa. Jumlah pengikut 98.100. Yuzhen berdiri dengan tenang dan menganalisis kekuatanku setara dengannya. Tapi kecepatanku masih kalah. Dia berlevel A, tapi ini terasa tidak wajar. Zheangxi dengan tajam menyadari, apakah kau baru saja memasang penghalang? Ia sengaja mengancam tapi hanya menahan seranganku, apa untungnya bagimu? Jika kau terus menunda-nunda, penjelajahan lorong bawah tanah akan meledak. Eugene juga menangkap kelemahan lawannya, bercanda pun cukup menghibur. Kau bicara seolah-olah penjelajahan lorong bawah tanah tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kau sengaja menekankan hal itu atau sebenarnya kau berharap itu terjadi? Orang yang agak kuat hatinya sudah lama gelap gulita. Hati manusia memang sulit ditebak. Lalu ia menggenggam erat pedangnya, sudahlah biar saja. Eugene dengan berani menyatakan, apapun rencanamu akan kuhancurkan sepenuhnya. Namun Zheangxi tidak menunjukkan rasa takut. Kau cukup percaya diri ya, ia meninggikan suaranya hingga Eugene sedikit terkejut. Kemudian Zheangxi melesat seperti kilat, lihat apa yang bisa kulakukan. Kekuatan serangannya mengguncang bumi. Batu-batu besar hancur berkeping-keping oleh kekuatan tertentu. Deangxi dan Eugene berimbang, tak ada yang mau mengalah. Ia terus menyerang sementara Eugene membangun perisai untuk melindungi diri. Lalu ia mundur selangkah dan melancarkan serangan ajaran iblis. Zheangxi tiba-tiba membeku menatap pedang-pedang yang mengarah padanya. Namun hanya dengan beberapa tebasan ia dengan mudah menepisnya. Akan tetapi Zheangxi tersenyum penuh ancaman kemampuan bayangan kilat. Wajahnya seketika menjadi samar. Saat Eugene belum sempat bereaksi, Zheangxi sudah menerjang. Sementara itu ia terperangah menatap lawannya. Karena itu Eugene terkena tebasan keras dari Deangxi. Wajahnya terluka, ia tak tahan mengumpat, sialan. Kemudian Zheangxi dengan sombong mendekat, sepertinya penghalangmu sudah mencapai batas. Akhirilah semuanya di sini. Lalu ia kembali menyerang kemampuan pemisah bulan. Meski begitu Eugene masih bisa tersenyum. Zheangxi diliputi amarah melompat menyerang mati kau. Bebe ketakutan dan berteriak tuan. Posisi Eugene tertutup kabut debu hingga tak terlihat jelas. Zheangxi menunjukkan ekspresi kemenangan, sudah lama aku tidak bertarung sehebat ini. Selamat tinggal Eugene. Asap tebal masih belum menghilang, suara Eugene terdengar. Permainan baru mulai seru, selamat tinggal apa? Tiba-tiba muncul kerangka Deangxi, terkejut apa ini? Eugene tetap tenang, ada apa? Terkejut pertama kali melihat prajurit ulang. Kali ini kau pasti kalah Zheangxi. Deangxi sejenak terpana Eugene. Ia sedih membatin, apakah sejak tadi ia pura-pura lemah memancingku ke posisi di mana ia bisa memanggil anak buahnya dengan mudah. Deangxi benar-benar tidak mengerti, tapi sejak kapan ini terjadi? Ia merasa aneh, apakah aku sudah terjebak dalam perangkapnya dan terperangkap sepenuhnya? Eugene dengan angkuh mendekat selangkah demi selangkah, sekarang giliran kekuatanku. Menghadapi situasi ini, Deangxi hanya bisa menggertakkan gigi. Lalu ia tiba-tiba menyerang Eugene. Deangxi dengan tegas menyatakan, meski begitu beberapa jurus ini, kelambananmu sama sekali tidak mempengaruhiku. Mendengar itu Eugene menyeringai, licik benarkah? Darah berceceran di udara. Tidak diketahui kapan Deangxi diserang, ia gemetar menoleh ke belakang. Masih ada 2 orang lagi. Itulah prajurit yang tadi dipanggil Eugene. Menyaksikan pemandangan itu ia merasa puas. 3 pilar baru bisa menopang gunung yang tinggi. Kemudian Eugene kembali mengayunkan pedang panjangnya, akhirilah sandiwara ini. Terjebak dalam situasi seperti ini, Deangxi terbakar amarah, Kang Eugene kau bajingan. Eugene berbisik mengakhiri hidupnya selamat tinggal. Sistem segera memberitahu naik tingkat Anda telah mencapai level 50 tingkat kebangkitan 1. Anda dapat mengendalikan mayat 1 mayat maksimal. Hanya dapat menggunakan 50 kekuatan aslinya. Anda hanya bisa memberi perintah sederhana pada mayat. Tingkat ledakan mayat 1 pemilik dapat meledakkan 1 mayat termasuk mayat yang dikendalikan asalkan dalam radius 10 meter.
Eugene bersemangat merasakan energi mengalir ke tubuhnya, nilai pengalaman benar-benar banyak. Lalu ia menatapnya, terima kasih ZNC. Adegan berganti, seseorang bertanya, bolehkah kami masuk sekarang, penghalangnya sudah hilang. Suara-suara itu terus terdengar, biarkan kami masuk namun. Tepat saat itu Minchan tiba-tiba berhenti melangkah karena melihat seseorang. Ia berseru melihat Eugene Yol. Eugene kebingungan menatap kerumunan di hadapannya, kalian semua datang sejak kapan? Semua orang langsung berkerumun, kakak. Minchan menjelaskan, begitu melihat berita kami langsung bergegas ke sini. Eugene menyahut, begitu ya. Kemudian ia meminta tolong. Tolong bantu aku mencari barang dan ponsel yang tercecer di sekitar sini. Namun Minchan malah tertegun. Berkat kakak seluruh rakyat bisa bernapas lega. Tapi apa maksudmu dengan itu? Suara akrab terdengar Eugene. Jihun berlari dari suatu tempat dan langsung memeluknya. Ia menangis khawatir, bodoh, aku sangat mengkhawatirkanmu. Bagaimana bisa kau begitu mudah terjun ke tempat berbahaya? Eugene berbisik, seharusnya lukamu sudah sembuh sekarang kan? Kenapa kau masih memakai topi? Setelah melepas topi Jihun, ia memuji, kau jadi lebih cantik. Namun Jihun justru menyadari, wajahku sembuh tapi apa gunanya? Wajahmu malah terluka lagi, bagaimana ini? Eugene tidak terlalu peduli, oleskan obat 2-3 hari juga sembuh. Kemudian Jihun menyebutkan sesuatu, ngomong-ngomong cincin yang kau berikan padaku. Ia memberanikan diri kalau kau tidak keberatan. Satu kalimat Eugene membuat Jihun terkejut, cincin apa? Ia canggung mengulang, hari itu acara yang kau siapkan bukan? Eugene mencari-cari ingatannya, acara cincin. Pipi Jihun langsung memerah, aku. Baru saat itu ia sadar, aku salah paham, ada lubang untukku bersembunyi tidak? Setelah merenung sejenak, Yu Zhen kembali berkata, tunggu sebentar. Seung Hon yang mengamati dari samping pun menyadari, kakak, bukankah tadi dia baru saja menyatakan perasaannya padamu? Tidak, aku tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Sang Ho menyela pembicaraan. Syukurlah Yu Zhen kau masih hidup. Kemudian ia mencoba bertanya, tapi bagaimana dengan Kapten Lee Jeonhui? Ucapan Jeonhui terlintas di benaknya, aku juga punya tujuanku sendiri. Mengerti. Aku tak bisa membiarkanmu pergi dari sini dengan hidup. Lalu Yu Zhen mencoba menguji Sang Ho meski tak ada bukti pasti. Aku punya firasat orang ini agak mencurigakan. Baiklah, mari kita lihat reaksinya. Yu Zhen menjawab singkat, dia sudah meninggal. Ia tidak menjelaskan secara terperinci, memang dia kuat. Tapi sayangnya bertemu lawan yang lebih tangguh. Hal ini membuat Sang Ho bertanya-tanya, apakah monster yang membunuh Lee Jeonhui? Yu Zhen teringat raksasa bermata satu dari penjara bintang 6, mereka memang kuat. Ia mulai curiga atau dia hanya berbohong. Sang Ho bertanya, penasaran siapa yang membunuhnya. Tiba-tiba Yu Zhen mengucapkan dua kata aneh, tak mati. Ucapan itu membuat Sang Ho semakin bingung, tak mati. Saat itu Seonggu maju ke depan, kakak, aku menemukan barang-barangmu dan ponselmu. Kerja bagus. Seonggu mengingatkan, kakak, bukankah kau sedang berbicara penting dengan ketua perkumpulan serigala perang? Setidaknya rapihkan penampilanmu sebelum kembali ke hotel. Tidak juga, tapi sebelum kembali ke hotel setidaknya sisir rambutmu dulu. Baru setelah Yu Zhen pergi, Sang Ho menunjukkan raut marah, monster tak dikenal membunuh Lee Jeonhui. Dia mau aku percaya omongannya itu. Ia yakin pertempuran di air tidak pernah terjadi. Ia memastikan pertempuran air itu tidak pernah ada. Sudah tiada. Ia mulai putus asa, semua yang kubangun dengan tanganku sendiri runtuh dan penyebab kehancuran ini adalah. Sang Ho menggigit bibirnya Yu Zhen. Beberapa saat kemudian Yu Zhen kembali ke hotel, ia baru saja membuka keran air. Yu Zhen mengenang para ciklop di penjara bawah tanah bintang 6 sangat kuat. Ia yakin tapi di Anfen masih banyak monster yang jauh lebih kuat, urusan ini tidak akan berakhir begitu saja. Saat itu televisi menyiarkan setelah penyelidikan mendalam terhadap penjara. Dr. James Toffler akan mengumumkan laporan tentang asal-usul penjara dan perubahannya. Berita tersebut bertanya, dokter, dari mana asal penjara ini dan bagaimana perubahannya ke depannya. Pihak lawan berbagi informasi, makhluk-makhluk itu adalah bentuk kehidupan dari luar angkasa. Ia menekankan pendapatnya, menurut hipotesis saya penjara-penjara ini seperti jalur mereka. Jalan untuk membawa bentuk kehidupan ini ke bumi. Hal ini membuat Eugene bertanya-tanya, ada apa ini? Toffler mengajukan beberapa pertanyaan, namun meski portal telah dibuat, mereka tetap tidak dapat melewati tempat ini, sementara melalui terowongan bawah tanah memerlukan waktu 30 hari. Lantas mengapa harus menunggu selama 30 hari? Sang tetua menjelaskan, saya memiliki dugaan mengenai batu pulang. Berdasarkan pemahaman kita tentangnya, jika lorong bawah tanah dianggap sebagai tambang, maka batu tersebut berperan sebagai faktor penstabil sekaligus kunci untuk keluar dari lorong bawah tanah. Namun Toffler melanjutkan, jika dilihat dari sudut pandang makhluk-makhluk itu, setelah lorong bawah tanah muncul selama 30 hari, batu pulang dapat dianggap sebagai kunci pembuka gerbang menuju bumi. Eugene merasa penjelasan itu masuk akal, kedengarannya logis. Toffler menambahkan, sebelumnya makhluk yang lolos dari lorong bawah tanah sangat lemah dan lorong bawah tanah paling tinggi hanya berlevel 4 bintang, namun kerugian besar yang kita alami disebabkan oleh ketidaksiapan kita dalam menghadapi mereka. Eugene berkomentar, mereka berukuran kecil dan perilakunya berbeda saat berada di lorong bawah tanah. Seolah-olah dioptimalkan untuk penggunaan energi seperti bayi. Toffler melanjutkan, kini setelah gelombang lorong bawah tanah lorong berlevel 5 dan 6 bintang muncul lebih sering jika terus meningkat seperti ini. Tak lama lagi akan muncul lorong bawah tanah berlevel 7 bintang. Eugene sepenuhnya setuju dengan pendapat sang tetua, benar, saya juga berpikir demikian. Namun yang penting adalah mengapa hal ini bisa terjadi. Toffler menegaskan, lorong bawah tanah bukan sekadar tambang biasa. Batu darah yang kita rebut sebenarnya hanyalah umpan yang mereka simpan. Ia menekankan, semakin banyak batu darah di bumi, lingkungan akan semakin menguntungkan bagi mereka. Eugene sontak berdiri, batu darah itu memang masuk akal. Berdasarkan pengetahuannya, energi dalam batu darah di Anfeng disebut sebagai tenaga gaib. Dengan membiarkan manusia merebut dan menggunakan batu darah, mereka meningkatkan cakupan tenaga gaib di bumi. Dengan cara ini mereka menciptakan lingkungan
yang memungkinkan makhluk-makhluk itu mewujud secara fisik. Eugene kembali menatap layar yang menampilkan Profesor James Toffler lalu berkata, "Saya akan mengingat nama Anda." Layar ponsel Eugene menampilkan panggilan masuk dari Hamlin. Ia segera menjawab, "Halo, ada apa?" Lawan bicaranya berkata, "Maaf mengganggu waktu istirahat Anda, Bos, tapi saya rasa Anda perlu kembali untuk melihat sendiri hal ini." Eugene tiba-tiba terdiam cukup lama dan setelah mendengar pesan berikutnya ia merasa sangat enggan. Apa? Konferensi pers. Konferensi pers sedang berlangsung, puluhan wartawan hadir di tempat. Tiba-tiba seseorang mendekat dan menarik kursi di samping meja. Min Ken merasa menyesal, "Maaf, saya tidak bisa mencegah wawancara ini. Jika ada pertanyaan sulit silakan lewati saja." Baru saja duduk, Eugene melirik ke arah Sang Ho dengan tatapan penuh pengamatan. Melihat hal itu, Sang Ho menampilkan ekspresi sinis, "Lihatlah dia. Kau sedang merencanakan sesuatu, bukan?" Seorang wartawan tiba-tiba menyentuhnya dan berkata, "Pertama-tama saya ingin menanyakan satu hal kepada Ketua Lee Sang Ho. Sebelum pelarian dari penjara serangan berani mati ke penjara bawah tanah itu, apakah direncanakan secara diam-diam oleh Wolang dan Adam ataukah disetujui kedua belah pihak?" Sang Ho menjawab dengan yakin. Tidak mungkin Wakil Ketua Lee Zhang nekat menanggung semua risiko sendiri. Saya yakin ia hanya berusaha sekuat tenaga membantu Kang Eugene. Orang yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Wartawan itu ingin menggali lebih dalam. Artinya Wakil Ketua Lee Zhang nekat masuk penjara untuk menyelamatkan Kang Eugene. Ia melanjutkan pertanyaannya. "Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Tuan Kang Eugene selama serangan ke penjara. Bagaimana kerja sama Anda dengan tim Nyonya Zhang? Ceritakan kepada kami kronologi serangan tersebut, serta penyebab kematian Nyonya Lee Zhang." Wartawan itu terus mendesak. "Bagaimana ia meninggal? Apakah Anda sudah berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya?" Namun Eugene tetap bungkam membuat wartawan itu kehilangan kesabaran. "Tolong jawab, apakah terjadi perselisihan antara Anda dan Nyonya Zhang di penjara?" Sementara itu Sang Ho menutup mulutnya untuk menahan tawa. Dalam hati ia berdoa. Ia terus tanyakan bagaimana ia berani membuat masalah dengan orang itu. "Kang Eugene, kau sudah tamat?" Ternyata sebelum konferensi pers dimulai, Sang Ho menelepon. "Wartawan Tuan, saya ingin membocorkan sedikit informasi. Saya mencurigai Kang Eugene. Orang ini sudah lama merencanakan sesuatu, mulai sekarang seluruh media Korea akan terus mengawasinya." Saat itu juga wartawan kembali bertanya, "Tuan Kang Eugene, negara ini berhak mengetahui kebenaran. Apakah ini ada kaitannya dengan Jiang Yusen? Bukankah kemungkinan seperti ini memang ada?" Min Ken merasa situasi tidak beres, sial, tiba-tiba terasa seperti sidang dengar pendapat terbuka. Ia merasa sangat bersalah, seandainya tahu akan terjadi hal ini ia pasti menolak konferensi pers ini. Min Ken berbisik, "Bos." Wajah Yusen sudah pucat pasi, namun ia memberi isyarat untuk tetap diam, kemudian ia berani berdiri. "Apa maksud kalian?" Wartawan itu terus mendesak, "Rakyat negara ini berhak tahu." Yusen memotong dengan tidak sabar. "Jangan main-main lagi dengan hal konyol ini." Ucapan itu membuat wartawan itu tidak berani bersuara lagi. Selanjutnya Yusen berbalik menghadap Chang Hao. Ia menendang wajah lawannya dengan keras. Wartawan itu terkejut hingga tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan Min Ken pun tak menyangka ia akan bertindak seperti itu, dikiranya bisa mengalahkan lawan, tapi malah Chang Hao jatuh tersungkur di depan semua orang. Ia memegangi bahu yang terasa nyeri sambil menatap Yusen. "Apa yang kau lakukan?" Yusen tanpa ampun menjawab, "Gemuk sekali kau, bagaimana berani-beraninya bermain kotor di depanku." Belum cukup, ia juga nekat menarik kerah baju Chang Hao. Lawan itu gemetar berkata, "Kau gila. Kita sedang siaran langsung." Yusen mengejek siaran langsung. Mengira telah menemukan kelemahan lawan, Chang Hao berkata angkuh, "Kau membuat kesalahan besar. Yusen, seluruh negeri sedang menyaksikanmu." Namun Yusen hanya tersenyum sinis. "Benarkah?" Ia bergumam, "Berapa jumlah penduduk Anvenia?" 10 miliar, 20 miliar. Tindakannya membuat Min Ken sangat bingung. "Bos, tenanglah." Yusen pun tidak ingat lagi berapa banyak orang yang telah ia hadapi. Dalam hatinya ia meremehkan, pokoknya seluruh dunia sedang memperhatikan gerak-geriku. Siaran langsung satu negara saja tidak ada artinya. Kemudian Yusen bertanya, "Mau tidak kau dipukul di siaran langsung?" Chang Hao panik. "Apa?" Baru saja ia selesai bicara langsung ditampar oleh Yusen. Pipi Chang Hao langsung memerah dan membengkak. Cheng Sun yang hanya menonton melalui layar pun ketakutan, sial. Ia merasa menyesal, "Aku benar-benar celaka. Bagaimana aku berani menipu orang seperti ini?" Cheng Sun berpikir meski begitu melakukan hal ini di konferensi pers. Masa sih benar-benar ada orang yang tidak peduli dengan pandangan orang lain? Berita lainnya, seekor kijang jantan liar mencoba mendekati kijang betina asing untuk kawin. Sementara itu Cheng Sun sedang sibuk melihat berita lain. Ia marah hingga menumpahkan air ke seluruh tubuhnya. Berita itu sudah viral di internet, ramai dibicarakan. Pandangan Cheng Sun tertuju pada sebuah judul, "Apa-apaan ini?" Ia tanpa sadar mengucapkan kata-kata itu, "Perempuan suci." Seorang wartawan saat ini telah tiba di lokasi yang paling ramai diperbincangkan. Saat ini saya berada di tempat kejadian. Akademi sihir saat ini menjadi sorotan seluruh dunia. Laporan menyebutkan ratusan orang datang ke tempat ini hanya untuk mendapatkan perhatian sang perempuan suci. Hujan pergi, sorak-sorai pun bergema tiada henti. Cinta, benarkah ini cinta? Melihat layar ponselnya, Cheng Sun tak bisa menahan rasa kagum. Ini sungguh keindahan yang melampaui dunia fana. Seorang wartawan menjelaskan, "Saudara-saudara sekalian yang sekarang terlihat duduk di kursi roda ini adalah Tuan Smith yang sejak lahir mengalami kelumpuhan pada bagian bawah tubuhnya." Cheng Sun mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apakah hari ini ia akan bisa berdiri di tanah ini untuk pertama kalinya? Apa gerangan ajaran baru ini? Mari kita saksikan momen ajaib ini bersama-sama." Sebuah tangan yang mengandung kekuatan sihir diletakkan di atas kepala seorang pemuda. Cheng Sun terpana melihat tindakan tersebut. Orang-orang di lokasi pun berbisik-bisik, "Barusan terjadi apa? Astaga. Berhasil!" Pria itu berseru, "Tak percaya, ya Tuhan, ya Tuhan." Dengan penuh kegembiraan ia berseru, "Terima kasih." Sang perempuan suci hujan pergi.
Sementara itu Hujan pergi berpendapat seorang dewi selalu memiliki belas kasih tak terbatas. Terhadap mereka yang mengabdi sepenuh hati, aku hanyalah utusan sang dewi. Cheng Sun kembali terkejut, tidak mungkin begitu banyak orang yang terbangun dengan kemampuan ajaib. Seperti sihir atau bahkan racun. Namun pria itu terus bersyukur, wahai Hujan pergi, semoga dewi selalu memberkati Anda. Bukankah penyembuhan seperti ini memang mungkin terjadi? Seseorang di sudut mengamati ini benar-benar di luar dugaan. Apakah ia benar-benar utusan dewa? Linda membenarkan memang ratusan bahkan ribuan orang mengikutinya dan bergabung dengan jemaat Alia. Tak ada yang meragukannya, ia terus menunjukkan mukjizat seperti ini. Ding Chun terus menatap ke depan kepada sang perempuan suci Hujan pergi dari Alia. Ia mengetahui beberapa informasi, meski setelah lolos dari penjara bawah tanah, ia tak bisa berbicara. Sayang sekali, namun dalam waktu singkat ia telah menguasai bahasa dunia ini. Menurut kisah Dewi Alia adalah Dewi Bumi dan masa depan dari dunia Anfen. Ia mengaku sebagai biarawati yang mengabdi kepada Dewi Alia. Ia telah menunjukkan banyak mukjizat, bahkan ada desas-desus bahwa ia tidak hanya memiliki kemampuan penyembuhan ajaib, tetapi juga mampu meramal masa depan melalui cuaca seperti yang ditunjukkan oleh Dewi Alia. Hal ini sungguh sulit dipercaya, terutama kemampuannya meramal waktu dan tempat. Munculnya penjara bawah tanah. Kisah tentang Hujan pergi terus menyebar, orang-orang dapat membersihkan 5 penjara bintang 5 dan 2 penjara bintang 6 dalam seminggu. Namun menggunakan kekuatannya memiliki satu syarat. Ding Chun yakin syarat itu adalah pembentukan kesatria suci yang mengabdi kepada Dewi Alia. Ia melanjutkan pertanyaannya, bagaimana perkembangan kesatria suci itu? Linda menjawab, sudah banyak yang mendaftar. Ia melaporkan ini memang mengkhawatirkan. Saat ini banyak orang yang terbangun di perkumpulan kami, meminta untuk bergabung ke sana. Oleh karena itu, Ding Chun harus segera mengambil keputusan. Jika tidak bisa menghentikan mereka, maka kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ia membidik Yu, di bagaimanapun saat ini ia adalah pengaktif terbaik. Ding Chun juga jelas melihat tingkat kemampuan lawan kemampuan tingkat SS. Sementara itu dalam rapat Adan mereka melaporkan. Para wartawan tegang menyaksikan situasi di hadapan mereka. Min Ken mengingatkan dengan tidak sabar. Bos, tolong tenang sedikit, jika terus begini kita benar-benar akan menghadapi masalah besar. Saat itu Yu Zhen baru berhenti dan menahan tinjunya. Shang Hu sudah babak belur, terutama wajahnya. Sebelum pergi Yu Zhen kembali menghantamnya dengan keras lalu berbalik menghadap kerumunan. Apakah kalian sudah menanyakan keadaan Li Shan 11? Yu Zhen berkata tegas, ia ingin membunuhku. Ia mengungkapkan fakta yang jelas. Dan seperti yang kalian lihat, ia gagal. Yu Zhen memberi peringatan, jika kalian masih berani menuduhku sebagai pembunuh, aku tidak akan tinggal diam. Jika kalian masih berani mengusikku, siapapun itu, aku tidak akan melepaskannya, mengerti? Wartawan yang disuap tadi pun ketakutan dan buru-buru pergi. Yu Zhen segera berbalik dan pergi. Min Ken, kita pergi, ia menjawab dengan tergesa. Baik, bos. Di depan aula megah konferensi pers, Min Ken penasaran bertanya. Bos, apakah yang Anda katakan tadi benar? Ia benar-benar ingin membunuh Anda. Yu Zhen menjawab dingin, benar. Min Ken ingin tahu lebih lanjut, jadi apakah itu berarti? Yu Zhen langsung membenarkan, ya, aku membunuhnya, dan dalam dibalik semua ini adalah ketua perkumpulan Hualang. Ia memandang Min Ken dengan sinis, kenapa kau terkejut? Apakah karena aku membunuhnya atau karena perkumpulan Hualang berusaha membunuhku? Mendengar konspirasi gelap ini, Min Ken tidak berani bernapas keras. Jadi kemudian Yu Zhen kembali tenang, bagaimanapun akhirnya hal ini menguntungkan kita. Karena aku sudah menyingkirkan Li Shan, si orang yang menghalangi jalanku. Min Ken pun mulai tenang kembali. Memang benar, tapi aku tetap khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana reaksi publik nantinya? Terutama karena perkumpulan Hualang masih mengendalikan konferensi pers ini. Yu Zhen tiba-tiba memanggilnya. Min Ken, ia berkata, tahukah kau, masalah paling sulit bagi orang-orang yang berbuat jahat di balik layar itu apa? Min Ken spontan menjawab, terima kasih, bos. Kata-kata Yu Zhen penuh makna ketika seseorang terang-terangan menantang mereka akan kesulitan. Karena sulit lagi merencanakan sesuatu secara diam-diam. Min Ken terdiam sejenak, begitu rupanya. Ia mulai merangkai setiap peristiwa. Ia mengubah suasana dari mengapa Jiang Yu Zhen terlibat dalam kematian Li Shan 11 menjadi. Min Ken mengajukan pertanyaan, benarkah perkumpulan Hualang adalah dalang di balik upaya pembunuhan Jiang Yu Zhen? Ia sangat penasaran karena mustahil membuktikan secara pasti apa yang terjadi di dalam penjara bawah tanah. Siapa sangka tindakannya ternyata telah diperhitungkan dengan begitu cermat. Kemudian Min Ken berkata dengan gembira, bos, memang beda. Ia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yu Zhen menjawab, mengapa aku harus melakukan hal itu? Tugasmu. Ucapan itu membuat wajah Min Ken langsung murung. Apa? Sementara itu Yu Zhen tertawa dengan sangat puas, direktur. Rong, kau juga harus lebih berusaha. Min Ken hanya bisa mengumpat dalam hati, orang ini sama sekali tidak peduli pada orang lain. Atasan sialan ini. Kalau gajimu masih kurang, naikkan saja sendiri. Setidaknya ia masih punya sedikit hati nurani. Setelah berbincang sebentar, keduanya keluar dari tempat itu. Di luar, para wartawan yang sudah menunggu sejak tadi berseru, itu Kang Yu Zhen. Yu Zhen mengingatkan, lihatlah suasana di depan, apa ini? 11 Min segera menyapa, Pak, silakan sapa mereka. Ia menjelaskan, para penghuni tempat penampungan ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Mereka berkata dengan tulus, terima kasih, sungguh kami berterima kasih karena Anda telah melindungi rumah kami. Seorang pemuda tersenyum cerah, bagaimanapun aku akan selalu mendukung Anda. Seorang gadis kecil memuji tanpa henti, kakak ganteng sekali, terima kasih. Seorang lansia juga sengaja maju untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, aku sudah tinggal di wilayah ini lebih dari 70 tahun, sungguh terima kasih banyak. Yu Zhen hanya mendengarkan setiap ucapan mereka dengan tenang. Seseorang memberikan seikat bunga. Gadis kecil itu berkata, paman, terima kasih. Yu Zhen menerimanya dengan lembut, paman juga berterima kasih kepadamu. Bibirnya sedikit terangkat, hal seperti ini. Memang ia menggenggam erat buket bunga yang baru diterimanya.
Yu Zhen mengangkat buket bunga tinggi-tinggi seolah memamerkan sebuah pencapaian tidak. Terlalu buruk juga orang-orang berseru bersama Yu Zhen semangat. Min Ken yang berdiri di sampingnya ikut merasa bahagia. Aku benar-benar tidak mengerti dia. Mungkin Min Ken berkomentar ia memang bukan orang biasa. Ia bersikap lembut dan kini telah menjadi pahlawan yang melindungi kota ini. Saat itu orang-orang masih terus berseru Yu Zhen semangat. Suara cemas terdengar ketua sekretaris. Terus memanggil ketua, apakah Anda sudah sadar? Xiang Hao baru saja sadar dan langsung berteriak Kang Yu Zhen bajingan itu. Sekretarisnya buru-buru bertanya ketua bagaimana perasaan Anda namun Xiang Hao tetap dipenuhi dendam yang mendalam. Ia mengumpat bangsat itu gila. Xiang Hao teringat ejekan-ejekan itu. Benar-benar keterlaluan, bagaimana kau berani mempermalukan aku di depanku. Ia berteriak lagi bajingan bodoh itu. Xiang Hao tidak bisa mengendalikan diri menggenggam erat benda di tangannya lalu berkata tegas. Aku akan melakukan segala cara untuk membinasakanmu. Di Amerika Serikat, Manhattan, sebuah kota yang sangat modern di markas besar perkumpulan Titan. Meng Di dari perkumpulan Elia berlutut di depan patung. Ia terus mengucapkan mantra. Seseorang masuk dan melapor sang pendeta ketua sudah tiba. Ding Chun dengan licik menggenggam tangan Meng Di hamba menghadap sang pendeta. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum lembut. Kemudian Meng Di bertanya apakah pembentukan kesatuan Ksatria Suci berjalan lancar. Ding Chun menjawab ia banyak orang yang mendaftar. Karena upacara sudah dimulai segala sesuatunya berjalan dengan sangat lancar. Hal ini membuat hati Meng Di menjadi lebih ringan. Dewi pasti akan merasa senang karenanya. Kemudian ia mengumumkan pertemuan Ksatria Suci akan menjadi pahlawan dalam perang suci ini untuk menyelamatkan Anpeng. Kami akan memimpin mereka merebut kembali Anpeng. Meng Di berkata jika pasukan utama kita mulai menyerang sudah terlambat. Sementara bumi seperti Anpeng akan menghadapi bencana besar. Ding Chun merenungkan setiap kata Anpeng dan bumi. Ia mengetahui sedikit tentang hal ini. Perang suci ini bertujuan melindungi kedua dunia. Ding Chun menyadari betapa seriusnya keadaan ini meski terdengar mustahil. Jika ini benar maka masalah ini bukan lagi bisa diselesaikan olehku dan organisasi ini. Aku membutuhkan kerja sama seluruh dunia. Kemudian ia berkata ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Ding Chun menyerahkan sebuah tablet. Aku sudah menemukan orang yang disebutkan dalam naskah. Orang yang disebutkan dalam ramalan itu Meng Di. Tak bisa menyembunyikan kegembiraannya, akhirnya kau menemukannya. Namun saat melihat layar ia justru kebingungan. Orang ini tubuh Meng Di sedikit gemetar, bagaimana mungkin ia berada di bumi? Ding Chun segera bertanya ada apa, ada masalah? Suara Meng Di berubah rendah pembawa maut roh pemusnah. Ia terkejut dalam hati, siapa sangka Jiang Yuzhen ternyata adalah juru selamat dalam ramalan. Sementara itu Yuzhen tiba-tiba memerintahkan Cheng Jiu nyalakan mesin. Cheng Jiu dengan enggan mengingatkan kakao masih punya waktu 2 hari lagi sebelum batas melapor ke kantor polisi. Yuzhen bertanya mengapa aku harus ke sana. Cheng Jiu menebak dengan curiga, lalu kau mau kemana? Jangan bilang. Yuzhen langsung mengaku hanya ke perkumpulan Huarang. Saja semua yang mendengar berseru kaget apa. Yuzhen menghela napas, aku akan mengaturnya sendiri. Mengapa kalian terlihat begitu cemas? Min Chen mencoba mencegah bos, biar aku yang menangani ini. Tidak perlu repot-repot. Tiba-tiba suara Yuzhen berubah rendah, jika aku pergi. Min Chen buru-buru meyakinkan. Tidak akan merepotkan Anda. Yuzhen akhirnya setuju, baiklah. Lalu ia bertanya ada yang bisa kubantu? Min Chen menjawab ada. Ia meminta izinkan aku mempekerjakan lebih banyak orang jika kita ingin menyelesaikan insiden ini. Kita perlu menyewa seorang pengacara. Dan juga mempekerjakan lebih banyak tenaga bantuan. Yuzhen berpikir sejenak, mempekerjakan orang. Ia menganalisis dalam hati, jika batu darah terus menyebar di bumi. Yang muncul bukan lagi monster dari Anpeng, melainkan anak buah Zhenjie. Meskipun disebut anak buah, mereka sebenarnya adalah 72 panglima perang di bawah Zhenjie. Masing-masing dari mereka sangat berbahaya. Satu orang saja takkan mampu mengalahkan mereka. Oleh karena itu Yuzhen merencanakan meski di dunia Anpeng ada anak buah dan seluruh tim. Dengan sisa pasukan kami sendiri ditambah mundurnya sekutu yang patuh, kekuatan kami hanya mampu menandingi Shanet dengan susah payah. Kemudian kau terhubung dengan kenyataan, tapi saat ini aku hanya memiliki 4 anak buah seperti ini. Oleh karena itu Eugene sedikit ragu-ragu. Sementara Hong Chen Jiu adalah satu-satunya yang telah terbangun di antara mereka. Jadi tidak akan ada kesalahan yang terjadi. Satu-satunya kelebihannya adalah memiliki hati yang sangat tulus dan baik. Melihatnya terdiam lama, Cheng Jiu bertanya dengan heran. Ada apa, Kak? Min Ken kembali bertanya, bos, bagaimana dengan urusan merekrut anggota baru? Tak lama kemudian Eugene menyetujui, baiklah jika kau ingin merekrut. Rekrut juga beberapa orang yang telah terbangun. Tiba-tiba ia tersenyum sambil berseru Cheng Jiu. Lalu Eugene memerintahkan, ikut aku. Pepohonan hijau menambah keindahan hutan. Pisau tajam melayang di udara dengan garis yang mematikan. Seseorang sedang mengalahkan makhluk raksasa. Hanya dengan beberapa tebasan Eugene membuatnya menyerah. Setelah selesai masih tersisa beberapa tetes darah di bilah senjatanya. Eugene menilai sekarang hanya biasa-biasa saja. Cheng Jiu berkata di sampingnya, Kak, aku merasa semakin kuat, lihat. Maka Eugene menatap ke arah itu dengan serius. Cheng Jiu mengumumkan dengan gembira, aku sudah mendapatkan sebanyak ini. Pembaruan sistem tingkat 7 Hong Cheng Jiu. Meski takut padamu, aku menghormatimu, menyukaimu sekaligus membencimu. Menghadapi ahli sihir kegelapan yang mengutamakan pertempuran, keterampilan bola api, serta dalam hal pengumpulan batu darah. Kemampuannya setara dengan seorang ahli. Sementara itu Eugene berpikir dalam hati, ia memang sama cepatnya seperti dulu dalam mengumpulkan batu darah. Orang lain mungkin mengira ia sedang bertarung melawan makhluk mengerikan. Lalu ia memperingatkan, hei Cheng Jiu, jangan lagi mengumpulkan batu darah kemari. Cheng Jiu sedikit canggung tapi segera berlari mendekat, kakak memanggilku. Eugene bertanya, Cheng Jiu, seberapa kuat kau ingin menjadi? Cheng Jiu spontan menjawab, apa? Eugene berkata tegas, pasti kau juga punya tujuan sendiri. Bukan.
Apakah kau ingin terus mengumpulkan batu darah di bawahku? Chen Jiu tiba-tiba teringat benar cita-cita awal adalah menjadi ahli sihir api tingkat tinggi. Bagaimana sekarang malah jadi pengurus tugas-tugas sepele? Ia bingung. Lingkup kerja pengurus tugas 1 menyetir. 2 mengangkut barang, 3 mengumpulkan batu darah, 4 memesan ruang bawah tanah. Eugene memotong lamunannya. Apakah kau puas dengan keadaanmu sekarang? Chen Jiu buru-buru menjelaskan, bukan begitu Kak. Setelah terbangun, cita-citaku adalah menjadi ahli sihir api tingkat tinggi. Ia menegaskan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Eugene berkata serius. Meski kau mungkin kelelahan hingga mati dan hidup kembali. Chen Jiu dengan gagah berjanji, ya apapun yang terjadi. Mendengar itu Eugene tersenyum ringan. Baiklah. Ia mengumumkan, kalau begitu mari mulai sekarang. Chen Jiu kembali tertegun. Baik, Eugene mulai berbicara perlahan. Dalam sebulan kau sudah siap. Dalam waktu 1 bulan aku akan menaikkanmu ke tingkat A. Kini Chen Jiu sudah berlatih hingga kehabisan napas. Meski begitu kedua kakinya tetap tak henti melangkah. Mengapa hingga kini Chen Jiu masih belum paham bagaimana keadaan bisa berubah seperti ini? Ia ingat ucapan Wu Jin, dalam waktu 1 bulan aku akan mengangkatmu ke tingkat A. Chen Jiu meragukan, benarkah bisa? Tiba-tiba sesuatu melintas di sisinya. Dalam sekejap makhluk itu sudah berdiri di hadapan Chen Jiu menghadang jalan dengan pedang. Prajurit Eugene menyerangnya. Untunglah Chen Jiu berhasil menghindar tepat waktu. Namun ia tak mampu menjaga keseimbangan dan jatuh terlentang. Selanjutnya prajurit kerangka itu perlahan mendekati Chen Jiu. Ia segera memulihkan kewaspadaan, jangan lengah, jika terkena serangan kita bisa mati. Prajurit kerangka itu menampakkan wajah mengerikan untuk menakut-nakuti lawan. Kemudian Chen Jiu masih menggunakan sisa tenaganya. Aku harus menjauh dulu lalu menggunakan kemampuanku. Setelah mengumpulkan cukup sihir, ia melemparkannya ke arah prajurit pedang. Terimalah ini. Dalam sekejap tempat itu meledak bagaikan bencana. Chen Jiu tak bisa menahan kegembiraan tepat sasaran. Namun sebelum sempat merayakannya, prajurit kerangka itu kembali muncul tanpa cedera di tengah kobaran api. Lebih parah lagi, makhluk itu tiba-tiba menyerang Chen Jiu. Prajurit kerangka itu menggenggam pedang panjang dan menikam dalam-dalam. Dalam sekejap malam seakan turun di hutan besar ini. Setelah mencabut pedangnya, Chen Jiu terjatuh karena luka parah. Ia gemetar tanpa henti, sakit sekali. Seandainya aku sempat berpikir untuk menyerah barang sejenak. Eugene datang dengan wajah tak puas. Bangun, kau mau berbaring sampai kapan? Masih berani mengeluh keras-keras. Kau benar-benar mengira bola api itu bisa mengalahkan prajurit kerangkaku. Baru sekali serangan sudah lengah. Eugene berpesan dengan tegas, jika ingin tetap hidup kau harus terus-menerus menjadi lebih kuat. Kau pikir monster hanya akan tinggal di dalam labirin? Saat itu Chen Jiu masih kebingungan. Bibi. Eugene teringat sebuah topik. Bayangkan peristiwa di kota bawah tanah terjadi di setiap stasiun di bumi. 6 miliar manusia. Ia menegaskan, aku jamin separuh populasi akan berkurang dalam waktu 3 hari. Hingga kini Chen Jiu masih belum bisa memahami perkataan itu. Apa yang sedang ia bicarakan? Sementara itu Eugene melanjutkan, jika hal itu terjadi aku akan sibuk melindungi keluargaku. Aku tak punya waktu untuk melindungimu. Kau harus belajar bertahan hidup sendiri. Ia berusaha menyadarkan Chen Jiu, jika ingin melindungi keluargamu pastikan mulai sekarang kau tak lagi lemah. Chen Jiu dengan susah payah berdiri sambil gemetar. Baru saja berdiri ia berteriak angin pecah. Namun tak ada yang bisa menggoyahkan tekad Chen Jiu. Kak, terus latih aku. Melihat sikapnya Eugene tersenyum, itu baru benar, seharusnya kau memang begini. Langit tiba-tiba terang benderang. Di stasiun hutan tengah utara tempat itu masih sepi tanpa seorang pun. Chen Jiu menguap lelah dengan napas panjang. Eugene duduk di seberang bertanya dengan lembut, lelah ya? Wajah Seonggu sekarang terlihat lebih lesu dari sebelumnya. Setelah 3 hari latihan gila-gilaan seperti itu, mana mungkin tidak lelah. Eugene mengumumkan, aku sudah menghilangkan rasa lelahmu dengan kemampuanku. Kalau kau merasa mengantuk itu karena jiwamu terlalu rapuh dan hanya ingin beristirahat. Sambil memanfaatkan kesempatan, ia mengajukan tantangan, gunakan hipnosis sendiri atau cara apapun. Asal bisa menahan rasa kantukmu. Seonggu langsung menyetujui. Baiklah. Tepat saat itu terdengar suara dari televisi berkat restunya. Banyak nyawa berhasil diselamatkan. Apa yang dilakukannya sungguh luar biasa. Kedua orang itu langsung tertarik pada pembicaraan tersebut. Di layar tampak Dewi Mimpi bersama pria yang sebelumnya pernah dielus kepalanya. Eugene tanpa sadar menatap Tan Zhao. Ia tampak persis seperti seseorang yang pernah dikenalnya. Bahkan gerak-geriknya pun sama. Seonggu bertanya, canggung, kau sedang membicarakan siapa? Ia pun berdecak kagum. Ia sangat cantik seperti makhluk halus saja. Eugene tersadar ia bukan makhluk halus. Lihat saja tangannya. Itu hanya ungkapan saja. Namun ada satu kenyataan yang tidak diucapkannya. Semua yang terlihat adalah mukjizat dari Arya sang Dewi Mimpi Suci. Berita selanjutnya mengenai kesatria suci yang mengabdi pada dewi tersebut. Tiba-tiba Eugene tersentak. Apa itu Dewi Mimpi sendiri? Ia merasa heran bagaimana mungkin ia ada di sini. Latar beralih ke perkumpulan Adan, sebuah kantor yang sudah dikenal. Min Chan menyambut dengan gembira, kau sudah pulang. Eugene segera memerintahkan, tolong pesankan tiket pesawat ke Amerika untukku. Min Chan pun mengerti alasannya. Bagaimana kau bisa tahu? Maksudmu undangan dari perkumpulan itu? Mendengar itu Eugene mengulang perkumpulan menurut Min Chan. Sebelumnya perkumpulan Titan berhasil menyelamatkan seseorang dari sebuah ruang bawah tanah. Orang itu adalah Dewi Mimpi yang bernama Arya. Kemampuan anehnya belakangan ini menjadi pembicaraan hangat. Kemudian ia memotong, bagaimanapun soal ini. Min Chan balik bertanya, perkumpulan Titan mengundang semua perkumpulan di dunia ke pertemuan itu. Bukankah itu yang kau maksud? Apapun itu tolong pesankan tiket pesawat untukku. Eugene tidak peduli, terserah, pesankan saja tiketnya. Min Chan merasa penasaran, kupikir ia akan menganggap ini merepotkan. Ada apa sebenarnya? Min Chan menyerahkan sebuah kotak ini untuk bos buku kemampuan dan batu penguat. Yang sebelumnya kau minta. Eugene menemukan kegunaannya tepat waktu. Besok aku akan memastikan Seonggu mempelajarinya semua. Ia segera menyadari, tapi jumlahnya lebih sedikit dari yang kuminta bukan?
Min Chan membenarkan benar karena belakangan ini kami sudah menghabiskan dana perkumpulan. Jadi keuangan agak ketat. Ia berkata terus terang batu penguat dan buku kemampuan memang selalu mahal. Tiba-tiba Eugene bertanya belakangan ada ruang bawah tanah yang dibuka kembali. Min Chan menjawab ruang bawah tanah selalu ada tapi kecuali beruntung. Perkumpulan baru seperti kita sulit mendapatkan akses ke sana. Tidak sebanding dengan perkumpulan besar. Eugene melanjutkan lalu adakah ruang bawah tanah bintang 6 yang akan muncul? Min Chan berpikir sejenak Kementerian Pertahanan memang mengeluarkan seruan. Namun perilakunya membuat Eugene penasaran. Tempat seperti apa sebenarnya itu sampai kau terbata-bata? Min Chan berani mengungkapkan bahwa tempat itu adalah Pyongyang. Mendengar nama itu wajah Eugene langsung berubah apa? Dari dalam markas terdengar teriakan seseorang benarkah yang Anda katakan? Si penjilat itu menampakkan wajah sedih paduka saya benar-benar memohon maaf. Ia menangis memohon tolong ampuni saya kali. Ini saja mohon selamatkan nyawa saya. Kim Jong-un menanyakan dengan dingin apa katamu? Ia menegur kau pikir dengan lari terbirit-birit seperti itu. Kami akan membiarkanmu pergi begitu saja. Orang itu hanya bisa meratap saya benar-benar meminta maaf mohon ampuni saya. Namun yang didapatnya hanyalah tatapan tajam Kim Jong-un bangsat. Tanpa ragu Kim Jong-un menarik pelatuk di tengah keterkejutan anak buahnya. Setelah itu ia memerintahkan buang mayat ini sekarang juga. Kim Jong-un melangkah angkuh melewati jenazah tersebut. Tampaknya masalah ini sudah bukan lagi urusan yang bisa diselesaikan sendiri oleh negara kami. Kemudian ia bertanya tentang situasi Panglima bagaimana undangan yang kukirim ke Korea Selatan. Tadi sang Panglima melapor ada kabar baik paduka. Ia mendekatkan mulutnya ke telinga Kim Jong-un dan berbisik apa. Kim Jong-un berseru gembira benarkah akhirnya aku akan bertemu dengannya. Kim Jong-un sangat bersemangat pahlawan terbesar Korea Selatan Kang Eugene. Saat itu di kantor pengelolaan para awak net Eugene sedang duduk melamun. Aku pernah bercanda soal pergi ke Pyongyang beberapa kali tapi tak menyangka akhirnya benar-benar harus pergi. Dari telepon terdengar suara kau mau membunuh Kim Jong-un supaya bebas wajib militer. Benar mari satukan negara kakak tenanglah. Kak tenanglah. Tiba-tiba seseorang berseru Eugene. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu kembali denganmu. Haiseon tersenyum sambil mengulurkan tangan aku akan mengantarmu ke Pyongyang. Setelah mengenalinya Eugene menjawab ya. Bertemu orang yang dikenal memang lebih melegakan. Kemudian keduanya bergerak bersama dan sudah sampai di jalan tol. Rambu-rambu jalan jelas menunjukkan arah yang harus ditempuh pengemudi. Eugene mengamati sekitar kuduga markas militer pasti penuh tentara tapi ternyata sepi sekali. Haiseon menjelaskan daerah maju di Korea Utara sangat sedikit selain tempat-tempat itu. Wilayah lainnya terlihat seperti negara kita pada tahun 70-an. Bahkan Pyongyang hanya punya satu stasiun kereta bawah tanah. Hal ini membuat Eugene heran jadi mereka meminta bantuan karena tidak sanggup menghadapi masalah itu. Apakah Korea Utara tidak punya para awak net? Haiseon melanjutkan penjelasannya para awak net mereka memang jauh lebih sedikit daripada kita. Haiseon melanjutkan para awak net mereka jauh lebih sedikit daripada kita. Lagi pula tingkat kematian para awak net di Korea Utara sangat tinggi karena itu Eugene segera memahami situasinya kuduga bagi mereka mati di labirin atau keluar lalu dihukum mati sama saja. Haiseon mengungkapkan sampai sekarang mereka belum menghadapi masalah besar karena selalu mendapat bantuan Tiongkok. Ia membagikan rincian kejadian tersebut. Upaya menangani situasi secara mandiri justru berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu Tiongkok hendak memanfaatkan kesempatan ini. Untuk memberi peringatan keras mereka hanya berdiam diri. Akibatnya Korea Utara terpaksa mengumumkan lowongan secara terbuka di berbagai negara. Eugene berpendapat dari sudut pandang Korea Utara hal ini masuk akal. Mereka pasti berpikir jika cadangan batu darah yang melimpah di penjara bawah tanah tingkat tinggi digunakan untuk bertransaksi dengan Tiongkok hal itu terlalu sayang untuk dilewatkan. Haishan membenarkan memang begitu kemudian Eugene bersandar di kursi sambil berkata bagaimanapun. Segeralah selesaikan urusan ini lalu pulang ingatlah untuk memastikan syarat setengah bulan yang telah kita sepakati sebelumnya. Haishan menjamin baik saya akan memastikan syarat tersebut dipenuhi. Ia melirik sekilas ke arah Eugene yang sedang memejamkan mata. Haishan paham betul syarat yang ditekankan Eugene adalah ia harus diizinkan menyerang penjara berikutnya. Dalam waktu setengah bulan setelah membersihkan penjara pertama. Setelah rangkaian peristiwa ini perundingan antara Korea Selatan dan Utara harus menunggu kedatangan delegasi Korea Utara. Dengan pemikiran tajamnya Haishan yakin namun bagi orang yang membersihkan penjara pertama. Ini hanyalah permintaan kecil yang pasti akan disetujui tidak ada masalah. Tentu saja dengan catatan kita berhasil membersihkan penjara tersebut. Selain itu ia sangat menyadari konsekuensinya jika gagal Eugene pasti akan menghadapi nasib buruk. Belum lagi Korea Selatan akan mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar. Semakin dipikirkan Haishan semakin merasa cemas bahkan hubungan kedua Korea berpotensi semakin memburuk. Ia menanggung tanggung jawab dengan serius Eugene semuanya bergantung padamu. Setelah menempuh perjalanan jauh keduanya akhirnya tiba di tujuan. Mereka memandang tempat di hadapan mereka kita sudah sampai ini Istana Matahari. Tempat pertemuan kita Istana Air Gunung. Eugene terkagum-kagum bangunan ini benar-benar besar apa fungsi tantang itu. Haishan menjelaskan Istana Matahari adalah simbol bangunan Korea Utara. Ia menambahkan ngomong-ngomong penjara yang harus kau bersihkan berada di dekat sini. Itulah alasan mereka harus mencegah pelarian narapidana. Seorang penjaga berkata dengan sopan para rekan silakan ikuti saya. Dalam bingkai foto terpampang bendera kedua pihak sementara para prajurit berbaris rapi di sisi dinding. Eugene dan Haishan telah duduk di tempat yang disediakan. Haishan berbisik mereka terlihat sangat santai. Sikap Eugene membuatnya heran kau tidak gugup sama sekali. Eugene. Namun ia justru tampak tenang apa yang perlu dikhawatirkan. Eugene sudah memahami ini jelas permainan politik. Sengaja untuk memberi tekanan psikologis kepada tamu. Caranya adalah dengan membuat mereka menunggu tak lama kemudian terdengar pengumuman jelas melalui pengeras suara. Ketua pertama Komite Pertahanan Pusat telah tiba. Pihak lawan melangkah perlahan diiringi beberapa pengawal.
Yong Eun mengulurkan tangan untuk menyapa senang bertemu dengan. Rekan, sudah lama saya mendengar nama baik Anda. Namun Eugene hanya melirik sinis dalam hati, ia berpikir. Siapa orang ini? Setelah menenangkan emosinya, ia tersenyum lembut lalu Eugene membalas jabatan tangannya. HM senang bertemu dengan Anda. Sikapnya membuat Byung-wan murka. Saudara ini adalah ketua, harap berbicara dengan sopan. Namun Eugene hanya melontarkan tatapan tak acuh lalu menutup mulutnya sambil menyapa. Senang bertemu dengan Anda di penjara. Orang-orang di sekitarnya terkejut hingga terdiam. Hyeseon tak percaya dengan apa yang dilihatnya, apa yang terjadi. Baru saat itu ia menyadari hal yang sebenarnya meski Eugene pernah melakukan hal serupa kepada ketua perkumpulan Hwarang. Ia mengira setidaknya Eugene paham tata krama dasar bahwa berbicara kepada orang sekelas itu harus hati-hati. Meski ia sendiri tak mengingatkannya. Para bawahan itu menggertakkan gigi sambil memaki. Kurang ajar, kau pikir ini tempat apa berani bersikap seenaknya? Aku tak akan melepaskan anjing ini. Hati Hyeseon langsung terasa berat, sudah habis Eugene benar-benar tak ragu menantang. Bukankah kalian menyuruhku berhati-hati? Aku sudah berhati-hati, kenapa masih marah? Hyeseon hanya bisa menangis dalam hati, kali ini benar-benar habis penjara dan hukuman mati tak terhindarkan. Kita mungkin akan tewas di tempat ini. Tiba-tiba Jong Eun tertawa terbahak-bahak dan memuji. Kau benar-benar lucu, tak heran kau prajurit terkuat dari selatan. Jong Eun dengan antusias menepuk bahu Eugene, ayo kita duduk dan bicara. Sementara Hyeseon masih kebingungan. Apakah aku masih hidup? Kemudian semua orang duduk rapi di meja rapat. Eugene langsung berkata langsung ke pokok pembicaraan saja, cepat, aku masih harus ke penjara bawah tanah. Para bawahan itu gemetar menahan amarah anjing sombong ini. Namun Jong Eun tetap tertarik, kau memang terus terang. Ia melanjutkan, aku sudah mendengar syarat yang kau ajukan, kau minta menggunakan penjara bawah tanah selama setengah bulan. Dan mengambil semua hasil rampasan perang dalam waktu itu, benar. Jong Eun berkata lagi, bagi pemerintah kami hal itu tidak masalah. Selama kau bisa menangani urusan penjara dengan baik, aku akan menepati janji. Mendengar itu Eugene langsung berdiri, lalu tunggu apalagi, sekarang juga kita pergi. Jong Eun tertawa lagi, saudara memang terburu-buru. Ia mengusulkan, sebelum berangkat mari kita foto dulu. Saat hendak pergi Hyeseon baru berani mengungkapkan perasaannya, aku pikir aku akan mati ketakutan di tempat. Ia berkata dengan kesal, kau tahu tidak ini Pyongyang, berbicaralah dengan sopan. Namun Eugene hanya tersenyum ringan, aku sudah berhati-hati kan? Hyeseon kebingungan, apa maksudmu? Eugene teringat saat Jong Eun menjabat tangannya dan berkata, senang bertemu dengan saudara. Sudah lama ku dengar nama besarmu. Saat itu ia berpikir mungkin lebih baik ku bunuh saja dia. Siapa tahu aku bisa pensiun dengan terhormat. Saat mereka berdua sampai di sana langit sudah hampir senja, Eugene melambaikan tangan. Aku pergi dulu, sampai jumpa beberapa hari lagi. Hyeseon berharap tulus, Eugene, semoga kau selamat kembali. Ia tersenyum jahil sebagai jawaban. Saat mereka berbincang seseorang mengintai dari kejauhan menggunakan teropong. Jong Eun menghela napas kagum. Astaga, dia benar-benar seperti angin segar, sang komandan menjawab dengan serius. Baik, pikir Jong Eun, alangkah baiknya jika republik kita juga memiliki manusia unggul seperti ini. Sang komandan bertanya dengan heran, ketua, apakah menurut Anda ia akan berhasil? Jong Eun menjawab tegas, ia pasti akan berhasil, itu sudah pasti. Dalam hatinya ia sangat percaya kau pasti bisa, kamrat Kang Ujin. Saat Ujin sedang berjalan, tiba-tiba sesuatu menyentuh bahunya. Ia pun menoleh untuk melihat ada apa ini, perasaan mengerikan ini. Barusan aku merasa ada makhluk aneh atau semacamnya. Langit dipenuhi awan hitam disertai kilatan petir. Ditambah hutan yang sunyi ini semakin menambah kesan menyeramkan. Sebuah suara terdengar, ini adalah wilayah Zenie. Bibi menutup hidungnya dengan kesal, busuk sekali, milik siapa ini? Ujin menjawab, aku juga tidak tahu jika ada satupun dari 72 komandan yang muncul. Langsung habisi saja. Baru saja ia selesai bicara terdengar suara aneh, Ujin kebingungan menatap makhluk di depannya, apa ini mau main keroyokan? Wesik makhluk rendahan bawahan Zenie, cakar depannya yang seperti pedang sangat mengancam. Dan mereka biasa bergerak dalam kelompok 10 ekor. Ujin segera memanggil makhluk gaibnya, Chun Gu serang. Begitu Chun Gu muncul, tanah pun bergetar. Namun wesik-wesik itu tak mau kalah, meski bertubuh kecil mereka tetap menyerang dengan berani. Chun Gu langsung menerkam dan menyerang mereka. Langit tiba-tiba semakin gelap, awan hitam semakin tebal. Berkat kekuatannya Chun Gu berhasil mengalahkan wesik-wesik itu. Ujin tersenyum puas lalu memanggil prajurit tulang dan penyihir tulang. Hanya dalam sekejap seluruh pasukan telah siap tempur. Pemberitahuan sistem prajurit tulang dipanggil melalui pengorbanan makhluk yang telah dipanggil prajurit tulang tingkat 40-40.250. Penyihir tulang dipanggil melalui pengorbanan makhluk yang telah dipanggil penyihir tulang tingkat 10-50.250. Ujin berkata dengan percaya diri, jumlah bukan masalah bagiku. Di kejauhan sesuatu menarik perhatian Ujin dan Bibi. Ratusan laba-laba merayap mendekati mereka. Itu adalah, mereka disebut pengintai makhluk rendahan bawahan Janete, yang dapat menembakkan duri beracun dari mulutnya. Mereka mengira hanya itu, tapi tiba-tiba kaki raksasa seperti gajah menghantam tanah. Ujin berbisik, ada Lokouto juga. Lokouto makhluk dengan kekuatan luar biasa dan pertahanan yang kuat. Ukuran tubuhnya yang besar saja sudah menjadi ancaman. Meski begitu Ujin tetap tenang memberi perintah Chun Gu tahan dia. Chun Gu mengaum menuruti perintah tuannya. Lalu Ujin mengerahkan seluruh kekuatannya serang dengan segenap tenaga. Pemberitahuan sistem senjata prajurit terbuka hak istimewa tingkat 50 perubahan bentuk sedang berlangsung. Seekor pengintai bergerak lincah mencoba melarikan diri. Di sisi lain prajurit tulang dengan semangat membara menyerbu ke depan. Pedang-pedang tajam berkelebat di udara merobek-robek pengintai. Prajurit tulang dengan gagah menghabisi setiap makhluk, suara ledakan terdengar. Memaksa mereka berhenti sejenak. Ternyata serangan dari bebek tidur. Sementara itu Eugene dan senjatanya sudah siap. Ia mengerahkan pandangan lurus ke arah Dusu dan Tun Zhao yang sedang berhadapan. Eugene sendiri paham tidak semua serangan dapat melukai Dusu karena makhluk itu tak terkalahkan.
Namun ia tetap penuh keyakinan sayangnya kali ini. Ia belum bisa memanggil Ksatria Siliki. Eugene perlahan mengulurkan tangannya ke depan bersiap melancarkan jurus baru. Akan tetapi tiba-tiba muncul sesuatu di celah antara Tun Zhao dan Dusu. Mereka mengelilingi dan berusaha mengendalikan Dusu. Sementara itu Eugene tetap berkuda dengan perlahan. Ia menggenggam pedangnya erat-erat bersiap melompat. Wajah Eugene dipenuhi semangat jurus tarian pedang. Hanya dengan satu serangan Dusu hancur cairan berhamburan. Eugene berseru gembira, aku juga mendapatkan keterampilan kelas prajurit. Menurut waktu di ruang bawah tanah 12 hari kemudian Bibi kembali menoleh ke sekeliling. Apakah ini pusat wilayah ini? Ia menemukan bahwa ini adalah area penetasan tampaknya. Belum ada tanda-tanda akan menetas guru. Eugene pun setuju, benar sepertinya kita tidak akan bertemu pemilik wilayah ini. Bibi penasaran, aku sangat ingin tahu siapa dia, namun Eugene menjawab. Sudahlah, mari bersiap pulang. Kemudian ia menggunakan jurus mati hidup kembali sistem memberitahu. Keterampilan kebangkitan, kau dapat mengendalikan makhluk yang telah dibunuh makhluk tersebut. Hanya mampu menggunakan 50 kemampuan aslinya, hanya dapat menjalankan perintah sederhana dan menghabiskan 1 poin mana. Monster-monster yang baru saja dikalahkan. Seketika hidup kembali Eugene yang menanti momen ini memberi perintah serang. Para penggembala menerima perintah dan merayap di tanah, kini seluruh area sekitar dipenuhi. Kecoa yang dihidupkan kembali oleh Eugene, mereka berkumpul di area penetasan. Eugene hanya mengucapkan satu kata, ledakan sistem memberitahu keterampilan ledakan kau dapat membuat makhluk dalam radius 10 meter atau makhluk yang kau kendalikan meledak. Tak lama kemudian area penetasan kelebihan beban dan meledak. Eugene buru-buru menutupi wajahnya dengan pakaian. Bibi menemukan sesuatu, itu batu pemulang. Eugene tampak sedikit terkejut. Apa? Ia mendongak ke langit, pecahan ruang waktu itu batu pemulang dan pecahan ruang waktu. Menurut informasi sistem pecahan ruang waktu sejenis ini, serpihan misterius adalah bahan penyusun dunia ini. Digunakan sebagai bahan dasar untuk menciptakan ruang tanah dewa. Eugene mengambil pecahan ruang waktu dengan ragu, hanya dengan satu serpihan bisa menciptakan ruang tanah dewa. Lalu ia bertanya, Bibi, kau tahu tentang ruang tanah dewa? Bibi menjawab, aku baru pertama kali mendengarnya. Maka Eugene memutuskan Bibi juga tidak tahu, jadi tidak perlu dipikirkan lagi, simpan saja di tas, pasti ada gunanya nanti. Sementara itu di ruang pribadi Kim Jong-un, buku-buku berlapis emas tersusun rapi di rak. Jeng Hun memberi arahan, geser sedikit ke kiri tidak kanan sampai dia puas. Ia sekarang terlihat jauh lebih bagus. Melihat foto dirinya bersama Eugene, ia membanggakan diri, inilah foto resmi yang sempurna. Seseorang di sampingnya mengangkat foto lain, ketua, bagaimana dengan foto ini? Jeng Hun mengamati foto itu dengan saksama lalu merenung sejenak. Kemudian ia memerintahkan dengan tegas, buang ke tempat sampah. Saat itu terdengar ketukan di pintu, silakan masuk. Sang sekretaris terbata-bata, ketua, ada kabar yang pasti akan membuat Anda senang. Ia melanjutkan, rekan Kang Eugene telah berhasil menyelesaikan pembersihan penjara bawah tanah Gajangri. Jeng Hun berseru gembira, apa katamu benarkah? Ia memerintahkan, mengapa kau masih berdiri saja, segera bawa rekan Kang Eugene kemari. Saya jamin pahlawan penyelamat Pyongyang ini. Tampaknya mereka seperti wartawan asing. Jeng Hun sangat gembira, siapa tahu rekan Kang Eugene mungkin akan terharu dengan perlakuan Republik kita dan kembali. Bukankah begitu? Namun raut wajah sekretaris tampak serius. Ia masih ingat jelas wajah Eugene bajingan itu. Sekretaris hampir marah, hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikannya. Orang-orang di sekitar membicarakan Eugene, dia benar-benar gila sendirian menaklukkan penjara ke-6. Sepertinya ada juga seorang pengemban bernama Mong Haeng di luar, bukan? Segera hubungi markas besar. Eugene menghela napas. Mereka tampak seperti jurnalis asing. Heseon berlari dari kejauhan dengan riang. Eugene, dia menyampaikan rasa terima kasihnya. Aku baru saja tahu kau berhasil, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Eugene menjawab, bukankah kita datang karena tahu? Aku pasti berhasil. Heseon menimpali dengan kikuk, memang begitu, tentu saja, tapi keberhasilanmu sehebat ini sungguh mengejutkan. Kemudian Eugene bertanya, tim perunding ada di mana? Tengah hari, Heseon berkata, pihak utara dan selatan. Sama-sama menunggu hasil serangan ini. Eugene menegaskan dengan percaya diri, apa yang perlu dikhawatirkan aku? Di sini tentu saja 100% akan berhasil. Heseon belum memberitahu satu hal, mungkin lebih baik tidak memberitahu orang ini bahwa tim perunding memperkirakan tingkat kegagalannya 70. Kemudian Eugene berpamitan, kalau begitu aku mengandalkan keberhasilan tim perunding. Kalau ada urusan aku masuk penjara lagi. Heseon berseru, Eugene istirahatlah dulu. Namun baru saja selesai bicara Eugene sudah menghilang. Sepertinya aku harus melaporkan sendiri lagi. Saat itu seseorang terus memanggil Heseon, rekan-rekan, ia terengah-engah. Rekan, kemana Kang Eugene pergi? Heseon menjawab, dia baru saja masuk lagi. Orang itu langsung putus asa, gawat, ini benar-benar celaka. Sementara itu di pihak Kim Jong-un, ia memberi perintah dengan penuh wibawa, pastikan semuanya dilakukan dengan megah, jangan sampai kita dipermalukan di hadapan orang Korea Selatan. Waktu berlalu dengan cepat, 14 hari kemudian Dunho dan para prajurit kerangka itu masih dalam keadaan bertempur. Eugene hanya mengamati dari samping, perburuan otomatis ini berjalan lancar. Sistem kembali memberi pemberitahuan, naik tingkat Anda telah mencapai level 60. Sebagian keistimewaan kelas prajurit telah terbuka, senjata prajurit berubah menjadi busur. Anda mempelajari keterampilan tembakan acak dan kilat cepat. Anda memahami kesabaran seorang prajurit, keterampilan ini membantu Anda menahan rasa sakit, keistimewaan telah terbuka. Eugene menggenggam busur di tangannya, akhirnya sampai di level 60. Ia mengangkatnya ke depan mata, sebuah busur buatan toko papan nama telah membeli keterampilan busur tulang. Eugene tak sabar ingin mencoba perlengkapan ini, coba tembak sekali. Ia melepaskan anak panah membidik seekor tungau merah. Begitu anak panah menyentuh tubuhnya, tanah di sekitar berhamburan. Eugene menilai jangkauannya lebih jauh daripada tombak tulang, kecepatannya juga lebih tinggi lumayan.
Kemudian ia berpikir karena keistimewaan kelas prajurit telah terbuka. Sekarang saatnya memanggil makhluk itu. Lalu Eugene memanggil seberkas sihir hitam keluarlah goblin. Makhluk itu berputar-putar menyentuh suatu area. Suara serak dan berat terdengar, akhirnya mendengar suara Tuan lagi. Tuan. Ia tertawa dengan wajah menyeramkan, sudah lama sekali tidak bertemu. Tuan pembaruan sistem roh bayangan tingkat 1 pelayan goblin. Anda dapat memanggil roh yang melekat pada Tuan melalui bayangan ini. Mereka dapat membaca emosi Tuan, berbagi informasi. Dan mengendalikan Tuan jika Tuan berupa mayat setelah dihidupkan kembali akan lebih kuat dari sebelumnya. Bayangan 1 meningkatkan kemampuan mayat sebesar 10, membutuhkan 1 poin kekuasaan. Mengurangi 99 poin kesetiaan, mengurangi 99 poin kepercayaan. Eugene langsung berkata seperti biasa. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Namun goblin tetap tersenyum lebar dalam situasi apapun. Ia meminta dengan licik, jika Tuan sangat membenciku berikanlah tubuh baru untukku. Sebaiknya tubuh Tuan. Eugene marah bangsat, ia menggertakkan gigi, jangan bicara sembarangan. Aku akan memanggilmu saat dibutuhkan, gunakan bayanganmu pergi menjauh. Goblin masih menampilkan ekspresi licik, baiklah tanpa ragu sedikitpun. Eugene segera menariknya kembali, benar-benar makhluk yang menakutkan. Tiba-tiba ia menoleh ke belakang, pandangannya tertuju pada sesuatu. Eugene memandang dari ketinggian, sepertinya urusan di sini sudah selesai. Jika bergegas mungkin hari ini masih bisa membersihkan. 1 ruang bawah tanah lagi. Kemudian Eugene meninggalkan ruang bawah tanah menuju tempat lain, begitu keluar ia melihat Haeseon berdiri di sana. Kenapa kau di sini? Sikapnya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya yang ceria, bibirnya gemetar terkatup rapat. Haeseon langsung berlutut, Eugene kumohon. Aku memohon padamu. Eugene kebingungan, ada apa? Haeseon memohon dengan sangat, tolong istirahatlah 1 jam sebelum masuk lagi tanpa. Dirimu sebagai tokoh utama semuanya menjadi tidak berarti. Mendengar itu Eugene tanpa ragu, lagi-lagi ini beberapa hari lalu. Sebelum menyerbu penjara bawah tanah, Hasen saat itu sangat gembira. Serangan ini dipromosikan secara luas sebagai aksi kerjasama antara dinasti selatan dan utara. Kami masih membutuhkan kerja samamu Yuzhen. Yuzhen enggan menanggapi, ia berkata urusan politik itu tangani saja sendiri. Aku harus masuk lagi sekali. Hasen buru-buru mencegah Yuzhen sebelum serangan berikutnya ke penjara bawah tanah. Hari ini kau harus ikut denganku. Namun jawabannya tetap sama, Xiao Hong ah. Sekarang Hasen hanya bisa memohon dengan putus asa, suasana sudah cukup buruk. Tolong demi negerimu sedikit longgarkan sikapmu sebelum serangan berikutnya. Aku sangat tertekan jika kau tidak menemaniku pergi. Aku tak tahu masalah apa yang akan terjadi. Yuzhen menghela napas lelah, astaga. Di atas meja terhidang mie harum dan berbagai hidangan lainnya. Orang-orang di sekitar asyik berbincang, hanya Yuzhen yang mengunyah biskuit. Dalam hati ia bergumam, benar-benar membosankan. Dengan tidak sabar ia berdiri, urusan di sini sudah selesai, bolehkah aku pergi? Hasen berkata, Yuzhen terima kasih sudah datang. Saat Yuzhen hendak pergi seseorang memanggilnya. Saudara bisa tolong tanda tangan di sini sebelum pergi, pinta orang itu dengan malu-malu. Yuzhen balik bertanya, tanda tangan atas nama orang itu menampakkan kekaguman tanpa ditutupi. Kau adalah manusia unggul terkuat dari Korea Selatan. Jika bisa mendapatkan tanda tanganmu sebelum kau pergi, aku akan sangat terhormat. Yuzhen pun menyetujuinya dan menuliskan tanda tangannya. Selesai ia melambaikan tangan sambil berpamitan, lanjutkan saja pekerjaanmu. Orang itu sangat gembira, terima kasih saudara. Awalnya dikira perkara sederhana, namun orang itu malah menyimpan kertas tanda tangan ke dalam saku. Tak lama Yuzhen merasa ada yang tidak beres. Lalu ia bertanya, Goblin, kau lihat babi di sebelah sana? Goblin menjawab, ya saya melihatnya tuan. Eugene memerintahkan ikuti dia, lalu laporkan segalanya kepadaku. Goblin segera menurut. Melaksanakan perintah dengan menyelinap diam-diam ke bawah meja. Seorang prajurit bertanya, lapor komandan, kami sudah siap. Sekarang apa yang harus dilakukan, apakah kami harus menyingkirkannya? Bei Yongman menatap Eugene dengan penuh kebencian, berkata semakin rahasia semakin baik. Dalam hatinya ia terus mengutuk, bangsat berani meremehkan Hanbo. Sejak Eugene menyapa Jo Ngeun, HM senang bertemu Anda. Bei Yongman mulai membelalakan mata, ia masih ingat betul sikap Jo Ngeun saat itu, kau benar-benar orang yang berkarakter. Sangat cocok menjadi pahlawan terkuat di selatan. Kemudian Jo Ngeun menyusun rencana, siapa tahu mungkin Eugene akan terkesan dengan sikap kami. Dan bergabung dengan Republik Rakyat kami. Namun Bei Yongman yakin semua ini karena ketua. Yang membuat keputusan buruk akibat kesalahpahaman sesaat. Ia menggenggam erat bom di tangannya sementara beberapa pohon berdiri di sekitarnya. Hari yang panjang berlalu, malam pun mulai tiba. Seorang penjaga melihat Eugene dan bertanya, apakah kau masih akan masuk lagi? Dengan ramah ia berkata, ini seharusnya putaran terakhirmu kan? Semoga berhasil. Eugene menjawab sopan, terima kasih. Setelah ia masuk, dua penjaga terus mengawasinya. Ternyata mereka sudah merencanakan sesuatu, ia sudah masuk cepat bertindak sebelum penghalang muncul. Saat menyentuh sarung tangannya suasana di sekitar agak gelap. Sesuai rencana seseorang mengikuti Eugene saudara. Ada perintah mendesak dari Komandan Eugene, tetap waspada, ada apa? Orang itu tiba-tiba menekan tombol peledak, kau sudah melakukan yang terbaik saudara Namjin. Wajah Eugene dipenuhi keterkejutan, ia tak menyangka akan ada tipu muslihat seperti ini. Bom meledak dengan dahsyat di tempat itu. Saat rekan satu tugas melaksanakan misi yang lain berjaga di atas. Bei Yongman mengamati dari kejauhan penghalang itu belum hilang. Apakah ia berhasil lolos dari kematian saat itu? Ia bisa memastikannya, tetapi bagaimanapun. Setidaknya ia sudah terluka parah. Menjadi mangsa makhluk lain. Hanya soal waktu. Bei Yongman berseru berserah dan beristirahatlah ia. Yakin rencana ini pasti berhasil. 2 hari setelah serangan ke penjara bawah tanah di lokasi perundingan Korea Utara Selatan, delegasi Korea Selatan bertanya-tanya. Eugene belum kembali. Haeseon menjawab, benar, penghalang masih ada, tak ada perubahan. Pihak lawan berkata dengan nada berat. Kami sudah terjebak dalam kesulitan.
Ia kini sangat khawatir sudah melewati batas waktu yang dijanjikan Yujin lebih dari sehari, entah apa syarat yang akan diajukan Korea Utara untuk menukar hal ini. Haeseon juga merasa ada yang tidak beres. Ia ingat betul serangan terakhir Yujin berlangsung selama 1 hari 17 jam. Seharusnya ia sudah keluar sejak lama, namun apakah mungkin terjadi hal tak terduga di penjara bawah tanah itu? Kemudian Haeseon meletakkan setumpuk foto di meja ini. Lalu ia mengungkapkan tepat setelah Yujin masuk ke penjara bawah tanah. Seorang wartawan asing mengambil foto yang memperlihatkan seorang prajurit Korea Utara mengikutinya masuk. Kita harus segera memulai penyelidikan dan secepatnya mengajukan protes kepada pihak utara. Tiba-tiba Yin Hao bertanya kepada Letnan Hishan, apakah kau tidak takut mati? Hishan sedikit terkejut lalu menjawab. Yin Hao menekankan fakta kita sekarang berada di Pyongyang. Jika kita membesar-besarkan kecurigaan sepele ini, keamanan kita tidak akan terjamin. Hishan membantah dengan tidak puas, namun bukan berarti kita harus berdiam diri. Yin Hao menepuk meja dengan keras sambil menatap Hishan. Dia sengaja mengingatkan mulai sekarang berhati-hatilah dalam berbicara. Bahkan percakapan ini mungkin sudah disadap. Lagi pula kau belum tentu selamat bukan? Yin Hao meminta sekarang kita tunggu dulu. Sementara itu Kim Jong-un tengah membaca laporan intelijen. Siapa bajingan itu? Ia berteriak marah, siapa bodoh yang menyebabkan ini? Pihak lawan melaporkan kami masih menyelidiki. Kim Jong-un murka, segera temukan para bajingan itu. Dan bawa mereka menghadapku sekarang juga. 3 hari setelah penyerbuan penjara bawah tanah, tenda-tenda militer telah didirikan di depannya. Hishan kini sangat cemas sudah 3 hari. Yujin pasti baik-baik saja setelah memasuki penjara itu. Saat itu terdengar bisikan dari luar, tunggu barusan. Sepertinya ada reaksi benar penghalangnya. Mereka berseru penghalangnya hilang. Saat itu pula Yujin muncul dengan kekuatan gaib yang membumbung. Ia berdiri di depan pintu penjara, napasnya agak terengah. Para wartawan dan orang-orang di tempat itu terkejut melihatnya. Yujin berkata, kalian semua ingin mati. Mereka belum memahami situasi, suasana pun menjadi hening. Pada titik ini Yujin tak dapat menahan emosinya, panggil babi keparat itu keluar. Yujin mengumumkan jika dia tidak datang aku yang akan mencarinya. Seorang prajurit ketakutan mengacungkan senjata, berhenti. Jika tidak berhenti aku akan menembak. Yujin mendekatinya, aku saja selamat dari bom bunuh diri. Apalah artinya senjata rusakmu ini? Kemudian ia mengeluarkan kekuatan siap memberi pelajaran. Orang itu ketakutan hingga hanya bisa menjerit. Hanya dengan satu gerakan ringan Yujin membuatnya linglung. BB muncul dan berkomentar, Ham Tuan memang sangat keras kepala. Sistem pemberitahuan BB sedang menggunakan kemampuan kutukan tidur. Seorang anak perempuan mengingatkan apa yang akan terjadi jika Anda dituntut setelah membunuh seseorang. Yujin memperingatkan, jangan halangi jalanku lagi. Para anak buah mulai panik, anjing ini benar-benar bandel. Mereka kira maksudmu republik kita terlalu lunak. Membiarkan para bajingan dari selatan masuk ke Pyongyang adalah kesalahan. Aku sudah tahu hal ini akan terjadi. Yujin mengenali mereka sebagai perkumpulan penggiat kebangkitan Korea Utara. Setelah melihat tingkat mereka, ia berkomentar, ternyata di sini juga ada beberapa tokoh tangguh. Tak lama kemudian Yujin melancarkan serangan, namun keterampilan aliran sihir telah aktif. Tiba-tiba ia mengangkat tangan ke bagian inti lalu mengayunkannya dengan ringan. Saat mereka masih kebingungan, sihir menembus tubuh mereka, membuat mereka menjerit kesakitan. Yujin mengejek mereka hanyalah kenalan tingkat tabelaka. Seseorang melaporkan energi goblin berasal dari tempat ini. Haeseon memohon dengan tulus, tolong hentikan. Yujin menatapnya dengan curiga, kau seorang yang terbangun. Ia merasa aneh sebab gadis itu baru saja berubah dari manusia biasa menjadi tingkat F yang baru saja beralih dari manusia normal. Namun ia selamat dari kutukan BB dan memiliki semangat yang begitu kuat. Haeseon bersikeras menghalangi Yujin, tolong berhenti jika kau mau berhenti. Kita bisa menyelesaikan ini dengan musyawarah. Yujin menepis dengan dingin, musyawarah yang perlu dimusyawarahkan adalah babi terkutuk yang menusuk dari belakang, enyah kau. Saat itu Haeseon baru tersadar pembunuhan ternyata prajurit Korea itu. Ikut dengannya untuk membunuhmu secara diam-diam. Meski begitu ia tetap berusaha membujuk, namun ini bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kau harus menahan diri jika kau terus begini. Bisa memicu perang. Pikirkanlah negara kita. Yujin merasa jengkel, kau banyak bicara. Ia memperingatkan, jika tak ingin mati minggirlah. Meski demikian Haeseon tetap berani menantang, jika kau benar-benar pergi bunuhlah aku dulu.